Absen nomor 2 Besa. Hadir. Bisa diaktifkan videonya. Video saya nggak bisa, Mister. Oh, ada bermasalah di webcamnya. Iya, Oke. Bisa pakai handphone atau pakai laptop? laptop, Mister. Pakai laptop. Oh ya. Oke. Tadi Arya pakai laptop juga ya? Iya, Mister. Oke, sip. Thank you Arya. Berikutnya Brian. Sudah masuk Brian? Brian? Belum Brian? Berikutnya David Gilen. Belum masuk juga ini. David Gilen. Sharon. Aktifkan audionya. Coba Sharon karena Sharon info ke Mr. Andi. Iya. Thank you Sharon ya sudah info ya. Ya. Jadi punya Ya, Mr. Sharon. Sharon pakai handphone atau pakai laptop? Pakai HP, Mister, tapi kamera HP saya ada kendala, Mister. Oke. Buram-buram. Sorry, Mr. Andi mau nanya sama Sharon. Sharon kalau pakai laptop memungkinkan kira-kira? Atau laptopnya gantian sama kokonya? Oh, bisa sih pakai laptop, Mister. Bisa. Cuman laptop saya lama aja nyalanya. Oh gitu. Nanti coba pakai laptop. Lelet ya. Enggak gini, ini Mr. Andi dengan sengaja ya, Mr. Andi minta trial kepada kalian. Karena ada rencana nanti pada saat ujian akhir semester, kita akan mengerjakan soal itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi contohnya gini, jam 8 sampai jam 10 gitu kan. Jadi tidak ada tenggang waktu lagi. Kalau yang kemarin PTS kan ada tenggang waktu ya. Jadi PTS kemarin ada tenggang waktu dari contohnya jam 8 sampai jam 12 gitu kan. Nah ini enggak. Nanti pada saat PAS kemungkinan kita akan menggunakan waktu yang sama bersamaan. Jadi Mr. Rani memastikan terlebih dahulu anak-anak menggunakan laptop, ya nanti bisa mempersiapkan diri. Mungkin Sharon bisa nanti disiasati bisa menggunakan laptop. Ya Sharon ya. Oke, thank you Sharon. Berikutnya Franz. Halo Franz. Videonya bisa diaktifkan Franz? Sebentar Franz. Oke, thank you. Franz pakai laptop ya kalau Franz ya? Lebar soalnya. Laptopnya enggak ada kendala sementara ini. Pakai pembelajaran. Oke, thank you Franz. Ya, berikutnya Gabriela. Sudah belum ini? Alea. Ada Alea, ini ada namanya. Ada, Mister. Coba aktifkan videonya Alea. Oke. Sebentar aja. Oke, Alea pakai handphone ya? Iya, Mister. Oh, kalau pakai laptop bisa Alea kira-kira? Pakai laptop sih bisa, cuma tadi bangunnya agak telat, makanya langsung Oh, gitu. join pakai HP dulu, baru nanti pakai laptop. Oh, siangan pakai laptop ya. Oke, nggak apa-apa Alea. Berarti Alea sehari-hari sebenarnya pakai laptop ya? Iya, pakai laptop, Mister. Oke, mungkin bisa dihidupkan juga laptopnya karena nanti Mr. Andi akan mengirimkan file supaya kalian bisa download filenya ya. Alea ya, bisa mempersiapkan ya. Oke, George ada? George ini halo George. George pakai laptop ya? Iya, Mister. Oke, thank you. Sementara nggak ada masalah George pakai laptop? Enggak ada, Mister. Oke, thank you ya George. Ini soalnya kelihatan kalau yang pakai HP itu muncul gambarnya dia sedikit ya terpotong kanan kirinya dia hitam biasanya. Tapi kalau pakai laptop full ya. Oke, berikutnya Gusti Ayu Sylvia. Ayu, ya, Ayu, gimana? Apa kabar yuk? Baik, Mister. Ayu pakai laptop ya? Iya. Oke, thank you Ayu. Gede Panji. Panji, ada? Ya, aktifkan videonya sebentar. Mister. Oke, thank you Panji. Apa kabar Panji?
Baik, oke, rambutnya sudah panjang, belum berani potong rambut ini karena masih corona ya, nggak apa-apa, yang penting disisir, dirapikan ya. Iya, Oke, Mister. Panji pakai laptop terus nggak ada masalah ya? Kadang pas hidupin kamera not responding ya. Oh Kadang gitu. sih. Di rumah pakai WiFi? Iya, WiFi Speedy atau IndiHome. IndiHome? Oh ya, mungkin kadang kita nggak tahu ya, kita bekerja atau aktivitas dengan jaringan ada aja kendala. Kayak yang waktu ini pembelajaran minggu lalu itu hari Selasa itu kan tiba-tiba macet WiFi di sekolah itu. Ya kita nggak bisa ngomong kalau sudah dengan sistem seperti ini. Ya thank you Panji ya. Iya, Mister. Oke, Putu Arya Kurniawan. Ya, Mister. Arya bisa diaktifkan videonya sebentar Arya. Oh, kamera saya masalah, Mister. Arya pakai HP atau laptop? Oh, pakai laptop. Pakai laptop. Oke. Apa namanya? Nanti kalau ujian bisa kira-kira laptopnya? Kayaknya Arya? sih, ntar mau tak perbaikin. Sementara nggak ada masalah? Cuman kamera aja, Mister. Kamera di webcamnya. Oke. Iya. Thank you Arya. Berikutnya Jacqueline. Jacqueline ada? Oh, Jacqueline ada. Oke, coba audionya Jacqueline. Kalau kameranya bermasalah, coba audionya Jacqueline. Iya, Mister. Oke. Kamera ininya bermasalah ya? Apa namanya kameranya ya? Iya, Oke, tapi Jacqueline pakai laptop kan? pakai komputer. Iya. Iya, pakai komputer. Oke, thank you Jacqueline. Tapi sehari-hari pakai komputer walaupun selain kamera ada masalah lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, thank you ya. Berikutnya Kimberly. Halo Kim, Iya, Mister. bisa diaktifkan videonya sebentar Kim? Oke, thank you. Kim pakai laptop ya? Iya. Oke. Nggak ada masalah dengan laptopnya ya Kim? Sementara ini ya, pembelajaran online ya? Enggak. Oke, thank you Kim. Ya, bisa di-off-kan. Michael Jonathan. Jonathan, ya. Mister. Jonathan, bisa diaktifkan videonya sebentar Jo? Video saya ini Mister, lagi nggak bisa, Mister. Oh gitu, di kameranya. Ya, kameranya lagi error. Jonathan pakai laptop atau pakai handphone? HP. Oh, pakai HP. Sehari-hari pakai HP. Ya, Mister. Oh, kalau pakai laptop memungkinkan enggak kira-kira? Kalau kemarin PTS, Jonathan mengerjakan soalnya pakai apa? Laptop atau handphone? Laptopnya lagi pakai, Mister. Oh, gantian ya. Kalau kemarin PTS menggunakan HP atau laptop? Kalau PTS saya pakai HP. Soalnya kan laptopnya dibahasnya pakai sama ortu saya, Mister. Oh gitu. Tapi pakai HP nggak ada masalah ya tampilannya ya? Ya. Untuk PTS bisa ya? Bisa. Oke, soalnya PAS-nya nanti nggak ada perbedaan kok dengan PTS. Cuma perbedaan masalah waktu saja. Ya. Oke, thank you Jonathan. Putu Ayu Anin Maheswari. Anin ada? Putu Ayu Anin. Mana? Oh, ini Anin. Halo Anin. Apa kabar? Baik-baik saja, Mister. Oke. Ya, Anin pakai laptop ya? Iya, Mister. Oke. Di rumah Anin banyak yang beraktivitas? Banyak, Mister. Banyak. Oh, pantas Anin menggunakan masker. Oke, tetap jaga kesehatan ya Anin ya. Iya, Mister. Sementara nggak ada masalah di jaringan atau di laptop atau di WiFi untuk kegiatan belajar? Terkadang di laptop ada gangguan suara. Oh, di suara saja. Oke, baik. Emang sih Anin pakai headset? Iya. Iya, oke. Thank you Anin. Ya. Oke.
Habis Anin, Putu Eka Asih Marvela. Vela ada? Sudah masuk Vela? Vela nampaknya belum. Ya, belum ada Vela. Berikutnya Quincy. Halo Quincy. Ya. Pagi Quincy. Iya, Quincy pakai laptop ya? Iya. Oke, nggak ada masalah sementara ini dengan jaringan? Nggak ada. Oke, thank you Quincy. Berikutnya Ido, Ricardo. Iya. Halo Do, bisa diaktifkan videonya sebentar Do. Oke, Ido pakai laptop ya pasti ya. Iya. Oke, nggak ada masalah di rumah jaringan Do? Jaringan kadang-kadang nge-lag sih. Oh, Ido pakai WiFi apa biasanya di rumah? IndiHome. IndiHome. Oke, thank you Do. Ini David Gilen. Halo Gilen, sudah join? Bisa diaktifkan audionya Gilen? Ya, Ustaz. Oke, Gilen, bisa diaktifkan videonya sebentar ya Gilen ya. Halo Gil, apa kabar? Baik, Ustaz. Oke, Gilen pakai laptop ya? Pembelajaran online ya? Oke, nggak ada kendala di wifi-nya di rumah? Jaringannya? Enggak sih, Ustaz. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Pakai wifi apa Gil? Nggak tahu saya, Ustaz. Oh gitu, tapi nggak jarang lah ya masalah ya jaringannya ya? Ya, Ustaz. Oke, thank you Gil. Berikutnya Shenlin Sugiarto. Ya, Miss. Alin, ya Lin, apa kabar Lin? Bisa diaktifkan videonya sebentar Lin. Baik, Mister. Oke, Alin pakai laptop ya? Pakai headset juga? Enggak, oh, oke. Tapi suaranya jelas kok. Oke, thank you Alin. Enggak ada masalah kan dengan jaringan kan? Kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Oke, thank you Lin. Berikutnya Fania. Iya, Mister. Halo Fania, bisa diaktifkan videonya sebentar. Oke, Fania di rumah. Fania pakai laptop ya? Iya. Oke, ada masalah nggak dengan jaringan sementara? Enggak. Nggak ada. Oke, thank you Fania. Siapa tadi yang belum Mr. Randi absen? Yang baru join? Vela sudah join belum Vela? Vela belum ya? Tadi Gilen sudah. Brian ada, Brian. Brian, halo Brian. Iya, Mister. Oke, Brian, bisa diaktifkan videonya sebentar, Brian? Masalah, Mister, kameranya. Brian pakai apa? Laptop atau handphone? Laptop, Mister. Laptop, oke. Pakai WiFi juga di rumah ya? Nggak, Mister, pakai XL, Mister. Oh, pakai kuota atau WiFi? Iya, kuota. Oh, kuota. Oke, baik, nggak apa-apa, Brian. Thank you. Ya, anak-anak, Mr. Andi sengaja ya melakukan absensi sekalian uji coba untuk mengetahui jadi bagaimana selama ini pembelajaran online kalian ya, karena kedepannya akan sering menggunakan, sekalipun sudah masuk ke sekolah tetap akan menggunakan jaringan ini ya. Jadi tolong nanti pada saat PAS kita akan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama menggunakan batasan waktu yang sama dalam mengerjakan soal ya, contohnya jam 8 sampai jam 10 kalau durasinya 2 jam. Kalau durasinya 1,5 jam berarti jam 8 sampai jam setengah 10. Ya, itu satu. Yang kedua, ada kemungkinan kalian akan mengerjakan PAS dengan soal yang berbeda antara satu anak dan yang lainnya. Dengan durasi waktu yang juga dibatasi, tidak dibuka seperti yang kemarin lebih dari 4 jam ya. Jadi tolong bisa mempersiapkan diri karena PAS dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan di akhir November ya, atau awal Desember ya, kemungkinannya bisa awal Desember ya kalau nggak salah ya. Jadi bisa mempersiapkan diri. Oke, kita akan melanjutkan materi Mr. Andi. Tadi sudah berdoa, saya udah absen juga. Saya bukakan dulu ininya
apa namanya? PowerPoint saya. Sebentar ya. Oke, tunggu ya. Sebentar. Oke, Mr. Andi ada mengirimkan latihan soal dalam bentuk Microsoft Word di chat. Coba semuanya bisa terlihat, sudah bisa melihat filenya? Bisa di-download, coba filenya. Bisa dibuka nggak dalam bentuk Microsoft Word? Mohon reaction-nya kalau sudah bisa. Arya sudah, Arya K sudah, yang lainnya coba. Jacqueline sudah, Ricardo sudah, Panji sudah. Oke, sudah bisa ya. Ya. Kalau yang mengalami kesulitan tolong kita manfaatkan chatnya ya. Bisa chat ke Mr. Andi. Baik, saya akan share screen. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pukulan forehand ya anak-anak ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pukulan forehand. Kita akan lanjutkan hari ini yaitu kita akan membahas tentang yang namanya pukulan backhand. Bentar. Oke, minggu lalu kalian sudah menjelaskan di forum diskusi kalian perbedaan antara pukulan forehand dan pukulan backhand, mulai dari cara memegang raket ya, cara memegang raket, dan minggu lalu juga kalian sudah menjabarkan tentang pukulan forehand dari posisi kaki tahap awal, terus kalau udah tahap gerak sampai dengan akhir gerakan ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan posisi backhand. Nah, ini pukulan forehand. Minggu lalu ada forehand drive, lob, drop shot, chop, smash, dan clear. Ya, kita lanjutkan pada pukulan backhand. Nah, ini apa namanya, gambar yang Mr. Andi tampilkan ini bukan pukulan backhand, tapi ini pukulan forehand. Ya, tunggu dulu. Nah, perlu kalian perhatikan pukulan backhand adalah Mr. Andi akan jelaskan dulu pengertiannya. Pukulan dengan tangan kanan dengan posisi dari sebelah kiri sehingga tangan membelakangi arah pukulan. Kalau pemain tersebut menggunakan tangan kanan dalam permainan bulu tangkis ya. Nah, pukulan ini biasanya digunakan untuk menyebut backhand clear, backhand smash, backhand net kill, backhand drive, net killnya double, backhand net shot, dan backhand drop shot ya. Jadi ini jenis-jenis pukulan backhand. Ada kurang lebih backhand clear 1, backhand smash, backhand net kill 3, backhand drive 4, backhand net shot 5, backhand drop shot 6. Ya, ada 6 jenis pukulan backhand. Ya, serta semua pukulan yang dapat dilakukan dari arah backhand akan masuk pada kategori ini. Jadi seluruh pukulan yang dilakukan dari sebelah kiri tubuh, kalau pemain tersebut menggunakan tangan kanan, itu disebut pukulan backhand. Ya, nah pukulan backhand ini ada ada 6 jenis tadi ya, Mr. Andi sebutkan. Ini macam-macam arah bolanya, ya. Macam-macam arah melaju bolanya, beda-beda ya. Nah, perlu kalian pahami. Kita lanjutkan lagi. Kalau yang gambar di atas ini adalah backhand service. Ya, anak-anak bisa diperhatikan.
backhand service pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar sebelah kanan ini yang hitam ini orangnya ini akan melakukan yang namanya pukulan backhand lob. Jadi dia posisi raketnya dari atas, dia ayunkan ke bawah, under backhand biasanya ya. Jadi arah bolanya kalau backhand service, ada yang tahu arah bolanya kalau backhand service? Coba diaktifkan. Audionya yang tahu? Ke depan, Mister. Iya, ke depan. Oke, ke depan. Kalau backhand service, ke depan ke arah mana Arya biasanya? Dan jatuh. Tergantung gamenya, ngilang atau ke depan. Oke, kalau gamenya ganda? Ngilang. Menyilang. Oke, jatuh bolanya di daerah mana biasanya? Lawan, gimana ngilang? Iya, enggak maksudnya dekat net atau di belakang garis servis lawan atau di bagian mana? Itu Mister kan papan bulu tangkis kan dari net kan ada kayak kotak depan bawah tuh. Iya. Itu kan servis kan nggak boleh situ. Pokoknya terus yang garis masuk tempat lawan tuh Mister. Oke. Sekarang Arya melihat gambar punya Mr. Andi yang di sebelah sisi kiri ya. Yang orang menggunakan baju biru, celana biru ya. Di PowerPoint Mr. Andi. Dekat garisnya itu ya maksud saya. Oke, berarti itu namanya garis servis Arya. Jadi itu namanya garis servis. Jadi kalau hasil pukulan forehand servis jatuhnya adalah di belakang garis servis. Ya. Jadi arah jatuhnya bola hasil pukulan backhand servis ini di belakang garis servis. Kira-kira bolanya melambung tinggi atau rendah? Rendah. Rendah ya, dekat dengan net ya. Oke. Ya, Mister. Nah, sekarang kalau contohnya si A melakukan backhand service dan bola itu terkena net. Habis itu terkena net, bergulir ke net dan tetap melaju bolanya dan jatuh di belakang garis servis pemain B. Bola tersebut maksudnya dianggap aktif atau dianggap out atau mati? Mati. Oke, yang pendapat lain? Ini si A, contoh Mr. Andi ulang lagi ya. Si A melakukan servis. Bola tersebut terkena net, sedikit terkena net. Terus kalau udah bola tersebut tetap jalan, melaju sampai jatuh di belakang garis servis lawan. Orang udah bergulir di bawah, gimana nangkisnya, Mister? Bukan bergulir ke bawah, hanya terkena net saja, Arya. Terkena net, sedikit bulunya, terus kalau udah tetap melaju bola itu. Dan jatuhnya di belakang garis servis lawan. Oh, masuk, Mister. Itu bolanya tergolong masuk atau out? Masuk. Masuk ya. Oke. Jadi kalau seumpama bola tersebut si pemain A melakukan servis, ya melakukan servis dan bola tersebut melajunya rendah dan jatuhnya di depan garis servis lawan. Ingat jatuhnya bola di depan garis servis lawan, dekat dengan net ya. Itu bola tersebut dianggap out atau masuk? Kena sedikit atau kena semua nih? Gini, saya misalnya diulang. Pemain A melakukan servis ke lapangan B dan bola tersebut dipukul pelan, ya dipukul pelan sehingga bola tersebut jatuh di depan garis servis lapangan B atau pemain lawan di depan garis servis. Ingat ya. Out. Bola tersebut dianggap out atau in? Out. Out, oke. Ya, selain Arya, tolong kalau tahu boleh diaktifkan audionya ya. Kita berinteraksi ya. Nah, Mr. Andi lanjut lagi. Tadi pukulan servis ya, sudah ya. Pukulan backhand service ya. Nah, pukulan backhand service ini dalam permainan bulu tangkis
Tolong selain Arya ya menjawab ya. Yang lain ya biar enggak kalian hanya mendengarkan Mr. Andi sama Arya yang berkomunikasi. Nah, dalam permainan bulu tangkis ya, Mr. Andi ulang lagi. Servis backhand ini sering dilakukan oleh pemain pada pertandingan tunggal atau ganda. Servis backhand. Ayo yang tahu, silakan diaktifkan audionya. Ulang, Sir. Nggak dengar. Oke, dalam permainan bulu tangkis, servis backhand sering dilakukan dalam pertandingan tunggal atau ganda. Yuk, selain Arya dong. Arya pasti Ganda. tahu ini. Yuk, yang lain silahkan diaktifkan audionya. Tunggal apa ganda? Servis backhand ini. Ganda. Oke, thank you. Sharon mengatakan ganda, ya. Ya, betul. Dalam permainan bulu tangkis, servis backhand ini lebih sering dilakukan oleh pemain pada permainan atau pertandingan ganda, ya. Oke. Nah, lanjut lagi pada gambar yang kedua ini adalah ini awalan atau ancang-ancang orang akan melakukan backhand lob, ya, atau melambungkan bola tinggi ke atas. Mirip dengan forehand lob, ya. Cuman perbedaannya adalah dalam melakukan pukulan backhand lob kekuatannya lebih rendah atau lebih lemah daripada pukulan forehand lob. Itu bedanya, ya. Nah, pada saat kita melakukan backhand lob ini biasanya dilakukan oleh pemain pada saat memperoleh serangan dari lawan. Ya, backhand lob biasanya digunakan untuk penetral serangan lawan itu sendiri. Ya, atau sengaja kita memberikan umpan kepada lawan supaya lawan melakukan serangan atau pukulan smash. Ya. Nah, Mr. Andi ada pertanyaan. Hasil pukulan backhand lob ini biasanya jatuhnya di bagian lapangan lawan, di bagian mana lapangan lawan nih? Ya. Hasil jatuhnya bola. Ada yang tahu? Silakan. Di belakang, Sir. Di belakang mana? Belakang garis. Ya, itu mah out. Ya. Iya, kalau di belakang garis out. Itu, Sir, kan belakang tuh ada garis lagi buat satu box itu. Iya. Kalau ganda, kan tuh out. Jadi kayak depan dikit. Oke. Ya. Yang tepat bahasanya gini. Di depan garis akhir lapangan. Nah, itu dia. Ya, yang tepat bahasanya di depan garis akhir lapangan. Ya, emang di bagian belakang betul yang dikatakan Arya, tetapi di depan garis akhir lapangan. Ya. Nah, arah melajunya bola sekarang apa? Arah melajunya bola hasil pukulan ini. Forehand lob ini. Menyilang. Oke, menyilang. Enggak, arah melajunya bola entah itu datar, rendah, atau tinggi? Tinggi kan lob. Tinggi, oke. Rendah, sedang ke tinggi. Sedang ke tinggi, ya. Oke, thank you Arya. Nah, sekarang Mr. Andi lanjut lagi. Pada gambar yang ketiga yang di bawah ini salah satu pemain nasional. Dia akan melakukan pengambilan pukulan backhand juga, ya. Tapi dia melakukan pengambilan pukulan backhand chop, ya. Posisi seperti ini adalah posisi backhand chop. Biasanya dia melakukan gerakan ini. Perhatikan, biasanya dia melakukan gerakan ini hasil pukulan smash lawan atau hasil pukulan drop shot lawan. Ya, dari posisi kakinya kita bisa melihat dia mengambil langkah panjang untuk menjangkau bola tersebut. Ya, mengambil langkah panjang. Nah, Mr. Andi lanjut lagi. Tadi kembali lagi ke macam-macam pukulan backhand. Ada pukulan backhand drive, pukulan backhand lob, pukulan backhand drop shot, chop, smash, clear, and netting. Ya, nah Mr. Andi mau tanya untuk pukulan backhand
drive, ya pukulan dari backhand drive, hasil melajunya bola bagaimana menurut kalian? Tinggi, datar, rendah, hasil pukulan backhand drive. Ada yang tahu? Silahkan. Hasil pukulan backhand drive. Silahkan yang tahu. Hasil pukulan backhand drive. Sama ya, forehand sama backhand sama ya. Drive ya. Ada yang tahu? Fania mungkin bisa dibantu temannya? Fania. Iya, Mister. Ya, hasil pukulan backhand drive, kira-kira pergerakan bolanya bagaimana, Fania? Datar, Mister. Datar, dekat dengan net? Iya, mungkin. Oke, ya. Thank you, Fania. Kalian jangan mengerjakan soalnya dulu ya, Mr. Andi belum minta kalian mengerjakan soalnya. Nanti mengerjakan soalnya ya. Mr. Andi akan menjelaskan dulu. Nah, ini video minggu lalu. Saya akan lanjutkan dulu. Sorry. Nah, ini pukul. Bisa terdengar suara dari video ini? Mohon bantuannya. Anak-anak menginformasikan Arya atau yang lain. Bisa diaktifkan audionya. Sekali lagi, Mr. Andi mohon bantuannya. Bisa mendengar suara dari video yang Mr. Andi putar? Halo. Di saya belum diputar sih, Mister. Oh iya, tadi sudah, Mister. Coba. Oh enggak, belum. Oh, dari saya belum kedengaran. Sudah, bisa? Belum. Belum, oke sebentar. Belum kedengaran maksudnya. Saya ulang ya. Mungkin pas di share screen ada pilihan share komputer audio itu ya nyalakan dulu, Mister. Why do so many players struggle to hit a backhand shot while other players seem to be able to hit a shot from the baseline to the baseline really effortlessly? What's the secret? Well, luckily for you, there is a secret, and it's actually quite simple. Before I start teaching you how to play powerful backhands, there's a ton of misconceptions that I want to clear up first. Number one, what grip do you think you should be using to play backhand shots? A backhand grip, right? Actually, no. This is kind of confusing because obviously it makes sense that you should use a backhand grip for backhand shots. But the standard backhand grip that you get taught with the thumb on the flat side of the racket is actually just for underarm backhand shots. Overhead backhand shots require a different grip to generate power. So instead of having your thumb on the flat side of the racket, you want to rotate it slightly to be on the diagonal bezel. The standard backhand grip is really good for generating power and short, snappy movements at the net, but this is not where the power in overhead backhand shots come from. So, for the rest of this video, make sure you've got the correct backhand grip. Number two, in badminton, it's really common to hear the phrase, take the shuttle early. And this means whether you're at the net or playing an overhead, you want to hit the shuttle at its highest point. However, backhands are the exception to this rule, and before you get your pitchforks out, let me explain. Obviously, you can play a higher quality shot if you take your backhand as high as possible, but I still don't want you to do that. Why is that? The only reason we're playing a backhand shot is because we're under pressure and can't get to the corner in time. We never want to play a backhand because it's obviously always going to be weaker. So if you have time to get to this corner and play the backhand shot while the shuttle's still really high in the air, then you're not really under pressure. You shouldn't be playing a backhand. You have the chance to play a much better shot on the forehand side. If you have time to hit a backhand at its highest point, then you also have time to go around the head. You can see this when you look at Tawfiq Kidiat. Look at his contact point. Clearly, he could reach up higher, but then what's the point of playing a backhand? So when we're training, we're practicing for a situation where we're under pressure. So I want you to deliberately wait until the shuttle is at your head or shoulder height. With that out of the way, let's get started. I've mentioned multiple times that it's a common beginner mistake to play forehand shots by bending the wrist. Instead,
you need to be rotating your forearm. This is called forearm pronation, and that results in a shot that looks something like this. Much better, right? So it's the same thing on the backhand. A beginner mistake is to hit with quite a simplistic motion because it's easier, but this doesn't allow you to generate any power. The key here is forearm supination. So while forearm pronation is rotating the forearm this way, forearm supination is rotating it the other way. So let's have a look at that. So I'm just going to show you some clips of me playing backhand clears from a few angles. The point I want to get across is that backhand clears aren't impossibly difficult as they seem. There's nothing special about me, but I'm able to hit this shot without exerting too much effort purely because of my technique. So if you're someone who just can't seem to get it right no matter what you do, don't be discouraged. I'm almost certain that the issue is that you were just never taught the stroke correctly. So let me teach you. So there's two things going on here. I bring my elbow up by opening the chest, and then the rapid acceleration comes from rotating my forearm. Bring the elbow up and start rotating the forearm until you contact the shuttle. Notice that the racket head isn't actually facing forwards. At the start, the racket is actually facing to the side, but you rotate the forearm so upon contact with the shuttle, it's facing perfectly flush against the net. Let's break this down frame by frame. As I approach the shuttle, my body is coiled up in preparation and I'm using the correct grip from earlier. I initiate the shot by opening up my chest and reaching out with my elbow. And at this point, you'll see my racket go blurry, since this is where I start rotating my forearm, resulting in rapid acceleration. The secret to generating power is contained within these 3 frames. It is a fairly unnatural movement, and the timing can be very difficult when you're starting out. As usual, the best way to learn is through constant repetition. Of course, it's going to take some work, but as long as you have that key ingredient there, the forearm supination, you'll be able to generate a ton of power. So how does this work? In order to strike the shuttle with power, we need to generate rapid acceleration, and this only comes with a relaxed grip and body. Forearm rotation is how we achieve the acceleration, but you have to stay relaxed through the stroke. If you're tensed up, you become slow. So everything from the grip to the arm needs to be relaxed in that initial acceleration phase. But upon contact with the shuttle, that's when you squeeze the grip and tense up the body. This allows the energy we generated through the acceleration to be efficiently transferred into the shuttle. So key takeaway, be relaxed during the swing and tense up upon contact. But of course, playing backhand shots isn't all about the arm. We need to consider what the rest of the body is doing. So after the split step, your weight should be in your left leg and you rotate your torso around, essentially stepping into a mini lunge. I'm under pressure here, so I'm really committing. I'm practically facing away from the net. And this is where you play the shot from. You want to time it, so the moment that your foot lands on the ground is the same as the moment you strike the shuttle. And at this point, you can instantly rotate back to the middle of the court, facing the front, and then begin recovering for the next shot. So we've covered the backhand clear, and it's the most important shot to learn because it's a building block for the smash and the drop. The clear is the fundamental shot, and all you have to do is slightly adjust the speed and contact point when you want to play a smash or drop. One last thing, this is really important, so don't click away just yet. When you sign up for the Smash Secrets ebook, you join the Swift Badminton email community, and I encourage people to send me messages with their weaknesses or whatever it is they want to learn. By far, the most common response was playing backhand clears. And it makes complete sense that so many people want to work on their backhand clear. It's obviously one of the hardest shots to play, and it's a really common weakness. So when you're forced to hit a backhand shot and you play a weak reply and lose the point, that sucks, and you want to do something to fix it. So it completely makes sense. But just remember that your backhand is supposed to be weak. Nobody has a backhand that's better than a forehand, not even Taufik Hidayat. So consider this. Of course you want to work on your backhand. It's absolutely important. But don't neglect the underlying issue. If you're always under pressure and forced to play a backhand, why are you always under pressure? Why do you keep hitting it to my backhand? The most common reason for this is poor footwork. If you look at the top guys, unless they really need to conserve energy, they won't take a backhand unless they have to. They're really quick, so most of the time you'll see them going around the head or jumping out and intercepting it, which allows them to play a much more powerful shot. Instead of trying to fix a weakness, think about how you can turn that weakness into a strength. By doing this, you'll be able to apply pressure of your own instead of trying to put a band-aid on something that's always going to be a weakness. Of course, you also need to learn how to play backhand shots. I'm just trying to say, don't neglect the importance of footwork. I'll be making a video on footwork, how to move quickly around the court, so you guys can all be swift on court. I hope this video helps you deal with the frustrations of not being able to play strong backhands, but the absolute worst thing you could do is watch this video and not do anything about it. You can't learn to... Oke anak-anak, ya. Tadi video sudah menjelaskan tentang apa itu pukulan backhand dan macam-macam jenis pukulan backhand. Ya, sekalian sudah dijelaskan di sana bahwasanya pukulan backhand ini harus dikuasai oleh pemain bulu tangkis. Ya, kalau usia-usia SMP, kalau aktif sering mengikuti ekstrakurikuler, biasanya pukulan ini pasti dilatihkan dalam kegiatan ekstrakurikuler.
ya rutinnya. Nah, Mr. Rani mau tanya, Arya bisa diaktifkan audionya, Arya K? Arya Kurniawan? Aka, bisa diaktifkan audionya, Aka? Ya, bisa. Oke, Aka kan suka main bulu tangkis ya? Iya, dulu. Oke, Mr. Rani mau tanya sedikit sama Arya Kurniawan. Pada permainan bulu tangkis, pukulan backhand itu seringkali dilakukan pada saat seperti apa biasanya, Aka? Kalau bolanya itu arahnya itu ke kiri. Di kiri, oke. Terus yang kedua, menurut Aka nih, menurut Arya ya, silakan. Itu aja sih kayaknya, Ustaz. Masa itu aja? Iya. Kalau kita mendapat serangan lawan lebih banyak menggunakan forehand atau backhand? Kalau saya sih forehand. Lebih dominan di forehandnya ya? Iya. Oke, kalau hasil pukulan backhand netting, biasanya arah bolanya seperti apa menurut Arya? Hasil pukulan backhand netting menurut Arya, silakan. Melambung tinggi kah? Datar? Melambung bisa. Enggak, netting. Hasil pukulan backhand netting. Pendek bolanya. Oke. Ya, thank you Arya. Ya, jadi hasil pukulan backhand netting itu arah bolanya melaju dekat dengan net ya. Sangat dekat dengan net. Namanya juga istilahnya netting. Nah, Mr. Andi akan lanjutkan lagi, yaitu kita variasi dan kombinasi latihannya ya. Variasi dan kombinasi latihan, yaitu bisa servis panjang dan pukulan backhand. Perhatikan, servis panjang dan pukulan backhand panjang. Bisa servis panjang dan pukulan backhand pendek. Ya. Yang ketiga, servis panjang dengan pukulan drop shot. Yang keempat, servis panjang dengan pukulan backhand drive. Yang kelima, servis panjang dengan pukulan backhand smash. Ya, ini variasi dan kombinasinya. Nah, jenis-jenis latihannya ini macam-macam latihannya bisa kita latihan mandiri dengan media tembok contohnya ya untuk latihan backhand. Bisa juga kita berpasangan dengan teman ya, bisa juga dalam drill. Drill itu biasanya saat teman melakukan umpan kepada kita ya, macam-macam pukulan supaya kita bisa melakukan pukulan backhand. Contohnya bisa forehand panjang, terus kalau udah dikembalikan dengan backhand panjang. Terus forehand pendek bisa dikembalikan dengan netting. Forehand pendek bisa dikembalikan dengan backhand lob ya, atau forehand panjang bisa dikembalikan dengan backhand smash, atau forehand panjang bisa dikembalikan dengan drop shot ya, macam-macam seperti itu bentuk-bentuk latihannya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu anak-anak mengenai pukulan backhand ini? Mister. Forehand ataupun backhand ya. Yuk silakan Arya. Bisa diulang? Backhand itu kaki tumpunya yang di depan kan ya? Oke. Ya, betul yang dikatakan Arya. Untuk pukulan backhand kaki tumpunya yang di depan. Nah, pertanyaan Arya ini bisa dilanjutkan. Kalau kita melakukan pukulan backhand
seorang pemain menggunakan tangan kanan, kaki tumpunya kaki kanan atau kaki kiri? Kanan sih saya misalnya. Oke, thank you. Kaki kanan ya, kaki tumpunya ya, yang tepat ya. Jadi kaki kanan yang di depan, kaki kirinya di belakang. Ya. Ya, anak-anak semuanya sudah bisa bisa melihat soal yang misalnya dikirimkan ke chat. Sudah bisa, mohon memberikan reaction-nya. Sudah bisa mendownloadnya? Oke, kalau sudah bisa, Mr. Andi akan tes dulu. Franz, bisa kebuka audionya, minta tolong diaktifkan, Franz. Soalnya Mr. Andi ada berapa soal, Franz? Bisa, Mister. Ada berapa soal? Ada 10. 10 soal, oke. Arya, silakan Arya, mau bertanya apa? Mister, itu yang nomor 1 itu kaki apa? Oke, Mr. Andi akan share screen mengenai soal itu ya. Sudah terlihat? Belum. Bentar ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Pertanyaan nomor 1, posisi kaki pukulan backhand, ya, posisi kaki pada pukulan backhand, maksudnya pada pukulan backhand, pemain, ya, seorang pemain yang memegang raket dengan tangan kanan. Yang tadi kita bahas, Arya, ya. Pemain dengan memegang raket dengan tangan kanan. Pada permainan bulu tangkis adalah posisi kakinya, ya. Yang perlu kalian perhatikan, posisi kakinya adalah seperti apa? Apakah dia sejajar atau depan belakang? Ya, posisi kakinya. Ya, tadi Mr. Andi sempat bahas sama Arya. Kaki tumpunya kaki kanan. Nah, ini posisi kakinya apakah sejajar atau depan belakang? Bisa ya dimengerti ya? Arya? Bisa, Mister. Oke. Ya, anak-anak silahkan kalian mengerjakan latihan soalnya ini. Ya, kalian kerjakan latihan soal ini. Mr. Andi kasih waktu 1 minggu. Ya, untuk kalian mengumpulkan latihan soalnya ini. Nanti kalian buka di Moodle, ya, kalian buka di Moodle, di bagian materi bulu tangkis ini ada di sana latihan soal. Jadi nanti kalian tugas ini kalian upload di sana. Ya, uploadnya yaitu nama dalam kurung kelas. Ya, nama dalam kurung kelas biar lebih mudah. Ya, dalam bentuk Word atau PDF, bukan foto. Sekali lagi, bukan foto dalam bentuk Word atau PDF. Kalau PDF gampang, tinggal kalian shift as-nya pakai PDF. Kalian kerjakan di Word, habis itu klik shift as, cari PDF. Bisa dipahami, anak-anak? Mohon bisa memberikan infonya, bisa dipahami ya untuk soalnya ya. Kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu. Nanti tugasnya di-upload di Moodle di bagian bulu tangkis. Oke ya, anak-anak ya. Itu saja dari Mr. Andi. Mungkin ada yang mau menanyakan? Ada yang mau menanyakan seputar soalnya, apa tugasnya mungkin?
Diketik ya, nggak ada yang ditulis ke tangan ya. Diketik tugasnya ya, anak-anak ya. Oke, kalau sudah paham semuanya, sudah mengerti, masih ada waktu, nanti kalian bisa mengerjakan, dicicil ya. Kalau yang kurang paham bisa menanyakan ke Mr. Andi. Yang nggak punya nomornya Mr. Andi bisa WhatsApp, saya akan ketik di kolom chat. Ya. Untuk siswa yang nilai PTS-nya di bawah KKM, minggu depan kalian baru bisa melakukan remedial. Ya, nanti Mr. Andi persiapkan terlebih dahulu. Oke. Ingat ya, nilai KKM bukan nilai rapot yang kemarin diupload oleh wali kelas. Kalian sudah mengetahui pada saat kalian mengerjakan PTS, nilai kalian berapa di sana. Yang di bawah 80 itu di bawah KKM. Oke, bisa dipahami ya? Ya, mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Silahkan siswa atas nama Jacqueline bisa pimpin kita dalam doa. Ya, Jacqueline. Ya, silakan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau berikan untuk hari ini. Sekarang kita sudah menyelesaikan pelajaran 7OK. Semoga kita bisa mendengarkan pembelajaran yang nanti, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Jacqueline. Ya, anak-anak, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Tolong minggu depan sudah dikumpulkan. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bisa dengar suara Miss Elis? Oke, thank you reaction-nya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta tolong Fania, bisa bantu dalam doa, Fania? Bisa, Miss. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, saya mau belajar IPS, seperti kami akan dapat mengerti apa yang diajarkan Miss Elis, seperti juga Miss Elis akan mengajar kami. Nama Yesus, haleluya, amin. Amin, thank you Fania. Baik, untuk semuanya, misalnya menginfokan kembali, berarti hari Jumat kita akan mengadakan remedial. Ya, tetapi remedialnya misalnya mulai pukul jam 3 sore sampai jam 9 malam. Waktunya, rentang waktunya banyak, bebas kalian memilih waktu. Misalnya ingatkan kembali lagi, yang di bawah 75 PTS-nya, ya, jadi kalian harus mengikuti remedial ya, jam 3 sampai jam 9 malam. Bebas memilih waktu. Waktunya sama 90 menit ya. Jadi tolong dimanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin mengerjakannya ya. Tolong diusahakan kalian mendapatkan nilai di atas 75 atau maksimal sudah KKM ya. Ada jelas ada pertanyaan untuk remedial PTS-nya. Jika kalian lupa, nanti kalian bisa lihat di rapot PTS kalian, di situ ada nilai IPS ya, nilai PTS IPS-nya. Kalau kalian merasa di bawah 75, maka kalian mengikuti remedialnya. Hari Jumat jam 3 sampai jam 9. Ya, mulai dibukanya 2:30 sampai ditutupnya jam 9. Ya, jelas ada pertanyaan untuk kegiatan remedial IPS-nya? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak, oke, Arya silakan. Arya, ada yang bertanya? Arya Hartono, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, itu aja. Jadi hari ini, misalnya saya akan melanjutkan materi kita, berarti minggu ini kita harus sudah selesai tentang perubahan sosial budaya. Ya. Jadi hari Jumat kita nanti akan mengerjakan latihan di Moodle juga. Terus minggu depan kita lanjut materi tentang
kita melanjutkan materi tentang globalisasi biar selesai ya, karena akhir bulan ini kalian sudah penilaian akhir semester. Ya, jadi soal-soal penilaian akhir semester kalian sudah dapat di akhir bulan. Ya, oke, itu aja info dari Miss Elias ya. Sekarang kita akan bisa lanjutkan materi. Tunggu sebentar. Ya, untuk materinya sudah bisa di-share di Moodle ya. Jadi kalian bisa ambil tentang perubahan sosial budayanya di Moodle ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Silakan kalian perhatikan ya tentang perubahan sosial budaya. Waktu itu misalnya sudah dijelaskan tentang apa itu pengertian dari perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial itu, budaya itu menunjukkan terjadinya perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat ya. Jadi dalam berbagai aspek banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada perubahan sosial ya, perubahan sosial. Nah, perubahan sosial budaya itu juga diikuti oleh adanya perubahan sosial budaya ya, diikuti ya. Jadi perubahan sosial mempengaruhi juga perubahan sosial budaya. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada juga pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Kalian bisa lihat kemarin juga saya jelaskan apa itu pengertian dari perubahan sosial menurut para ahli. Nanti kalian bisa baca lagi, ulang lagi, mengingatkan. Ya. Nah, selanjutnya misalnya karakteristiknya juga sudah misalnya jelaskan apa itu ya karakteristik dari perubahan sosial budaya. Terus sekarang kita akan melanjut pada faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nah, faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada dua, yaitu perubahan dari internal, yang kedua eksternal. Internal itu adalah dari dalam masyarakat. Nah, yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, kedua penemuan baru atau inovasi baru, yang ketiga pemberontakan atau revolusi, dan empat adalah terjadinya konflik. Nah, ini adalah faktor dari dalam atau internal. Ini misalnya sudah info juga ya ke kalian. Selanjutnya, sekarang kita akan menjelaskan tentang faktor dari luar. Apa aja ya perubahan sosial budaya dari luar? Yang pertama adalah bencana alam. Ya, kalian ketahui bahwa Indonesia ya kita itu dilalui oleh 3 lempengan bumi. Ya, jadi lempengan bumi ini mengakibatkan kita negara Indonesia ini adalah rawan namanya terjadi bencana alam. Ya, nah gempa bumi rawan terjadi bencana alam. Jadi kalau dengan adanya bencana alam, kita Indonesia sudah tahu dan sudah siap. Oh, Indonesia rawan bencana alam, gempa bumi karena dilalui oleh 3 lempengan bumi. Terus Indonesia juga banyak dilalui oleh gunung aktif atau disebut dengan jadi kita dilalui oleh cincin gunung aktif. Nah, Indonesia terdapat banyak sekali gunung-gunung yang aktif di Indonesia sehingga mengakibatkan Indonesia juga rawan bencana alam. Contohnya gunung meletus ya banyak ya kalau kalian lihat di peta tentang gunung aktif ya di situ dari Sabang sampai Merauke kalian bisa lihat di situ banyak sekali gunung-gunung aktif yang ada di Indonesia. Ya, nah itu salah satunya. Ya, kalau kalian lihat bencana alam itu bukan hanya alam aja, ya, tetapi juga karena faktor manusia, ya, penebangan hutan secara liar, ya, mengakibatkan tanah longsor, buang sampah sembarangan, mengakibatkan banjir. Nah ini yang terjadi. Ini adalah faktor dari luar, bencana alam. Ya, jelas ya untuk yang pertama. Terus. Nah, kalian ketahui kenapa, Miss? Kok bisa adanya perubahan sosial? Bisa. Bencana alam merubah manusia menjadi perubahan dalam diri mereka. Contoh, misalnya, kita tinggal di, misalnya nih aman, ya kondisinya aman. Tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba terjadi namanya gempa bumi. Kalian bayangkan, gempa bumi, rumah kita hancur, ya kita mengungsi. Yang biasanya kita tinggal di dalam rumah dengan nyaman, ya dengan tenang, tiba-tiba rumah kita hancur karena ya bencana alam, kita tinggal di pengungsian. Kalian bayangkan
tinggal di pengungsian, di tenda, banyak orang, ya, makannya dijatah, ya, mau mandi ngantri, susah untuk mandi, terus MCK mau buang air juga sulit, ya. Nah itu terjadi, namanya perubahan sosial, ya. Jadi yang membawa kita berubah, kita beradaptasi ulang, ya, menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, yang diakibatkan adanya bencana alam. Ya, bingung ya, kalian biasanya santai-santai nonton TV, makan enak, terus kita ke toilet, mandi, bersih, air bersih, tiba-tiba karena bencana terjadi, rumah kita hancur, kita berada di pengungsian, kalian bayangkan tinggal di rumah tiba-tiba berubah di tenda pengungsian. Yang biasanya makan enak, sekarang dapatnya nasi bungkus. Nasi bungkus, nasi ya kan? Itu udah membawa perubahan. Ya, kita perlu beradaptasi lagi. Ya, yang biasanya mandinya enak, air hangat, pakai shower atau pakai apa mandi, ya tiba-tiba harus ngantri. Kalian ngantri berjejer atau satu hari hanya sekali mandi. Nah ini ya yang disebut dengan faktor dari luar, ya, yang disebabkan oleh bencana alam. Yang bencana alam membuat perubahan sosial dalam diri masyarakat. Ya, oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, peperangan. Sama, peperangan. Kalian ketahui, jika terjadinya perang, ya, kita tidak nyaman. Ya. Misalnya tinggal di negara yang aman, nyaman, tenang, tiba-tiba terjadi perang negara kita. Ya, berubah semuanya. Ya, yang biasanya kita nyaman, bekerja nyaman, jalan nyaman, tiba-tiba ada perasaan takut. Ya, takut dalam diri kita. Ya. Oh iya, dengan adanya perang, bukan hanya takut juga, tetapi juga ada mungkin menimbulkan rasa nasionalisme kalian. Mungkin kalian yang biasa tidak perang, dengan adanya perang ini kalian berusaha bangkit, bangun, megang senjata, ikut perang. Ya, nah ini perubahan sosial dalam masyarakat. Ya, jadi berubah. Dengan adanya perang itu kita berubah. Bisa dengan rasa ketakutan, kita bersembunyi atau takut, diam saja, ataukah kita akan bangkit melawan. Ya, dengan menggunakan senjata kita ikut berperang. Nah, itu merubah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ini karena faktor dari luar. Ya, itu contoh peperangan. Terus yang ketiga, ini adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya. Nah, ini membawa pengaruh yang luar biasa. Ya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya. Kalau budaya itu baik, is okay, enggak apa-apa, enggak masalah. Tetapi jika budaya itu jelek, ya, ikut-ikutan, kalian hanya sebagai generasi muda yang cuma ikut-ikutan, ya, terus ikut itu keren, itu kalau enggak ikut itu nanti dibilang enggak modern, jadul, gitu. Nah itu pengaruh budaya, ya. Jadi pengaruh budaya itu saling mempengaruhi sehingga membawa perubahan pada masyarakat. Membawa pengaruh perubahan sosial juga dalam masyarakat. Ya. Jadi yang biasanya kita budaya yang baik tiba-tiba dapat budaya pengaruh yang jelek. Nah, itu membawa pengaruh perubahan dalam diri kita. Ya. Contoh sekarang kalau kalian lihat ya perubahan pengaruh-pengaruh dari budaya dari luar, contohnya apa? Clubbing, klub malam, ya. Oke, sekarang pandemik nggak ada orang kumpul-kumpul lagi, ya. Tetapi sebelum pandemik kalian lihat, ya, di klub malam, ya, dunia malam itu seperti apa? Nah, itu pengaruh dari budaya barat, budaya luar. Ya, yang harusnya ya kita memilih, oh itu baik. Jangan, oh kita lakukan. Oh itu jelek, oh jangan kita lakukan. Ya, nah itu pesan yang misalnya untuk kalian ya, generasi muda, generasi kalian, istilah hal-hal yang lebih positif, ya, yang bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Ya, jangan hancurkan diri kalian dengan hal-hal yang
tidak baik, ya coba-coba narkoba, ya coba-coba ngerokok, ya seperti itu, atau minuman-minuman keras, ya. Nah itu kalian sudah tahu, itu efeknya apa yang akan terjadi. Nah itu pengaruh dari budaya luar, ya seharusnya tidak kita contoh. Ya, nah ini membawa pengaruh, membawa perubahan pada masyarakat kita. Ya, yang biasanya baik, tiba-tiba ada pengaruh budaya luar yang tidak baik, mereka mengikuti. Ya, nah ini adalah faktor-faktor pengaruh perubahan sosial budaya yang terjadi dari luar. Ya, ada 3. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa selanjutkan. Ya, sekarang faktor pendorong. Nah, ini faktor pendorongnya ada banyak banget. Ya, yang pertama adalah sistem lapisan sosial terbuka. Ya, faktor pendorong perubahan sosial. Lapisan sosial terbuka. Kalian ketahui maksudnya gimana ya, misalnya? Misalnya kasih contoh. Ya, ini lapisan sosialnya terbuka. Ya, jadi contoh Miss Alice, misalnya dari keluarga yang sangat sederhana. Ya, dari keluarga yang ya dibilang kurang mampu. Ya, tetapi Miss Alice cita-citanya Miss Alice tinggi. Miss Alice harus jadi orang sukses. Ya, Miss Alice harus belajar yang baik. Miss Alice harus belajar yang tekun. Ya, biar bisa cita-cita Miss Alice terpenuhi. Ya, Miss Alice belajar nih, walaupun Miss Alice tidak mampu, orang tua Miss Alice tidak mampu, tetapi Miss Alice di sekolah ternyata Miss Alice mendapatkan prestasi yang luar biasa. Ya, Miss Alice dikategorikan sebagai siswa yang berprestasi. Ya, dengan berprestasi, Miss Alice mendapatkan keuntungan. Salah satunya apa? Beasiswa. Ya. Nah, dengan adanya beasiswa, peluang Miss Alice untuk ke jenjang lebih pendidikan yang lebih tinggi banyak. Ya, jadi Miss Alice dengan beasiswa Miss Alice bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang baik. Ya, atau ke sekolah ke luar negeri. Tetapi status sosial Miss Alice, lapisan sosial Miss Alice dari keluarga yang tidak mampu. Tetapi karena Miss Alice berprestasi, Miss Alice mendapatkan beasiswa, Miss Alice bisa lulus dengan yang terbaik, Miss Alice bisa mendapatkan pendidikan yang baik, ya, sehingga membawa peluang lapisan sosial Miss Alice menjadi lebih baik. Ya, jadi yang pertamanya yang tidak mampu dari kalangan bawah sederhana, tiba-tiba karena status sosial Miss Alice terbuka, Miss Alice mendapatkan beasiswa, sekolah pendidikan yang baik, ya pekerjaan yang baik, ya Miss Alice meningkatkan taraf hidup Miss Alice. Lapisan sosial Miss Alice naik. Nah ini maksudnya lapisan sosial terbuka. Ya, jadi semua orang bisa membuat peluang dari golongan bawah bisa menaik menjadi golongan atas. Contoh kayak tadi misalnya ya, dengan prestasi, dengan beasiswa, jadi akhirnya lapisan sosial misalnya lebih meningkat. Nah itu yang pertama, ya jelas ya maksudnya ya untuk lapisan sosial terbuka. Selanjutnya, ya sistem pendidikan formal yang maju. Nah sama, ini faktor pendorong. Sistem pendidikan formal. Pendidikan formal itu apa misalnya? Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang menempuh sekolah. Jadi formal itu misalnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah itu adalah pendidikan formal. Ya, jadi terikat dengan instansi, dengan sekolah, dengan universitas, dengan perguruan tinggi. Nah itu adalah pendidikan formal. Nah semakin pendidikan formal kalian maju, berarti membawa peluang kalian, ya, perubahan sosial kalian. Ya, jadi kalian lebih bersifat rasional, lebih objektif, ya, terus lebih ilmiah. Ya, dengan pendidikan kalian yang lebih maju. Jadi nggak primitif lagi. Sudah pikirannya dengan logika, udah masuk akal, rasional. Ya, nah itu membawa perubahan sosial dalam diri kalian. Ya, beda ya. Misalnya ada anak yang mendapatkan pendidikan, ada anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Pasti cara berpikir mereka sudah berbeda. Ya.
Sudah berbeda, mereka tidak masuk akal. Ya, itu kalian lebih objektif, lebih rasional. Ya, itu sistem pendidikan yang lebih maju. Itu membawa perubahan. Dengan adanya seperti itu, kalian membawa perubahan kalian, perubahan sosial kita dalam diri kita sendiri. Ya, nah itu ya maksudnya nomor 2. Terus selanjutnya, ya penduduk yang heterogen. Maksudnya apa ya pendidikan heterogen? Heterogen itu ada beraneka ragam. Ya, banyak. Contoh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, budaya banyak, adat istiadat banyak, bahasa banyak, pakaian adat pun banyak. Ya, rumah adat pun bisa berbeda-beda kita, tata cara makan pun kita bisa berbeda. Ya. Nah, itu adalah masyarakat heterogen. Itu ada contoh Indonesia. Ya, membuat peluang, membawa perubahan sosial. Jadi di mana kalian berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya apa? Di mana kalian berada, di situ adat istiadatnya harus kalian junjung. Ya, atau ada yang luar nih, kalian dari luar Bali. Ya, datang ke Bali. Misalnya dari Jakarta, budaya Jakarta berbeda dengan budaya Bali. Tinggal di Bali. Ya, jadi kalian harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan budaya yang ada di Bali. Oh, misalnya ikut dalam kegiatan Banjar, di lingkungan Banjar. Oh, setiap hari Minggu misalnya harus kerja bakti. Ya, harus ikut kegiatan-kegiatan. Nah, itu contohnya. Ya, perubahan sosial budaya. Atau misalnya juga dari masyarakat desa, atau misalnya dari desa. Ya, pindah misalnya ke kota, kotanya misalnya Bali, di desa misalnya sebagai petani misalnya, karena misalnya orang tuanya petani misalnya ya, terus misalnya biasa bekerja sebagai petani, ya datang ke sawah, ya bekerja di pertanian lah, tiba-tiba misalnya mau berubah hidup ke kota lah misalnya, pindah datang ke kota, berubah semua. Perubahan misalnya dulu, yang biasanya misalnya ke sawah, sekarang misalnya nggak ada lagi di sini ke sawah, berusaha mencari pekerjaan yang di luar bidang sawah, karena di kota nggak mungkin kita bekerja sebagai petani. Ya, itu beradaptasi. Ya, itu terjadi perubahan sosial. Ya, maksudnya itu yang penduduk yang heterogen. Ya, selanjutnya toleransi terhadap perilaku baru sudah jelas namanya. Kita harus sebagai masyarakat Indonesia, ya masyarakat dimanapun di seluruh dunia, kita harus saling toleransi. Toleransi, sikap menghargai, ya itu perlu kita harus tanamkan dalam diri kalian. Ya, toleransi terhadap perilaku yang baru. Ya, jadi misalnya, ya sekarang contoh misalnya perilaku kita sudah perilaku yang baru ya, tidak seperti yang dulu lagi. Yang dulu kita mungkin bertemu sama teman, say hello, ya bisa peluk-pelukan, rangkul-rangkulan. Ya, sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Ya, karena pandemik ini kita harus jaga jarak, kita harus melihat kondisi dengan hidup yang baru. Ya, nah itu contoh perilaku yang baru. Tapi toleransi seperti apa? Toleransi menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, terus menghargai suatu perbedaan. Ya, ya sekarang kalian lihat di dunia sekarang yang terjadi, apa yang terjadi? Karena salah ucapan. Ya, kalian tahu kan Presiden Macron, ya, presiden dari Prancis, dia mengeluarkan statement, ya, sama membuat karikatur Nabi Muhammad. Nah, itu yang membuat masyarakat Muslim di seluruh dunia tidak terima dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Presiden Prancis. Kecam di mana-mana, negara mana-mana kecam, tidak terima. Jokowi akhirnya mengeluarkan statement tidak terima dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Prancis. Ya, karena apa? Karena tidak ada rasa toleransi. Ya. Kalau perbedaan kita hargai, kalau perbedaan kita hormati, maka tidak akan terjadi namanya konflik, tidak akan terjadi namanya peperangan. Ya. Tetapi kalian lihat kemarin, lihat berita atau kalian lihat televisi, banyak sekali masyarakat di Indonesia datang itu mereka ke
dubesnya Prancis, kedubes Prancis. Mereka demonstrasi di sana. Ya. Mereka demonstrasi, mereka tidak terima. Terus akhirnya mereka membuat karikatur juga. Karikatur Presiden Prancis, terus akhirnya diinjak-injak oleh masyarakat. Ya. Mereka mau boikot produk-produk Prancis. Tapi kalau kalian lihat di Indonesia, artis-artis, coba kalian lihat tas-tas merek luar negeri atau baju-baju yang branded itu produk-produk dari mana? Dari Prancis. Mereka mau boikot seperti itu. Ya. Nah itu karena apa? Karena tidak ada rasa toleransi, tidak ada rasa menghargai. Ya, itu bisa menghambat terjadinya perubahan. Ya, tetapi ini adalah faktor pendorong. Kalau kita toleransi, kita menghargai orang lain, maka bisa terjadinya faktor pendorong perubahan sosial. Ya, terus ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Ya, nah orientasi pada masa depan kalian juga harus orientasi kalian, pikiran sekarang kalian harus sudah berpikir, oh ya untuk masa depanku apa ya? Aku harus belajar. Nanti untuk ke depanku aku seperti apa? Jadi apa? Apakah aku bisa bekerja? Apakah aku ini ya macam-macam keinginan kalian, cita-cita kalian. Tetapi ya dari sekarang kalian harus fokus ya belajar, ya raih cita-citanya yang benar, ya wujudkan cita-cita kalian. Ya, nah ini orientasi pada masa depan. Terus kontak dengan budaya lain. Kita perlu adanya kontak dengan budaya lain. Ya, sehingga waktu mendorong perubahan sosial, ingin terjadinya perubahan. Ya. Budaya kita tidak perlu kita nikmati sendiri, tapi budaya kita juga harus dinikmati orang lain, oleh negara lain. Atau kita juga mendapatkan budaya dari budaya lain. Ya. Budaya-budaya yang datang ke sini, ke Indonesia banyak sekali yang kita ambil hikmahnya, ya. Kita ambil tempatnya, ya. Tapi kadang misalnya saya heran, misalnya gini, apalagi netizen, ya kalau kalian lihat, misalnya kalian posting apa atau artis apa, posting apa gitu, langsung netizennya udah komentarnya jelek-jelek banget, ya. Kadang misalnya saya heran, misalnya ada artis nih lagi di kolam renang, mereka pakai pakaian bikini, pakaian baju renang gitu ya, terus banyak komentar yang dari netizen yang jelek-jelek, ini pokoknya udah kelihatan aurat atau apa ya macam segala macam ya. Tetapi kalau kalian pikir sebenarnya nggak salah artis tersebut, ya kan? Karena dia posisinya tepat di kolam renang atau di pantai dia menggunakan bikini atau pakaian renang nggak masalah, ya kan? Tetapi biasanya karena budaya Indonesia yang tertutup, budaya Timur, ya, jadi itu menjadikan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Dia melihat aurat, padahal sebenarnya ya benar. Iya kan, namanya di kolam renang pakai pakaian itu ya enggak mungkin dong kita di kolam renang di pantai pakai jeans gitu kan, nyemplung di kolam renang. Ya enggak mungkin. Nah, itu salah ya kan, tapi ya namanya budaya. Ya, kadang budaya yang baik itu sulit banget untuk diterima oleh masyarakat. Kadang juga budaya yang jelek malah gampang-gampang aja diterima oleh masyarakat. Ya, sekarang tergantung dari masyarakatnya untuk memilih budaya itu yang baik menurut mereka ataukah budaya itu jelek bagi menurut mereka. Ya, nah itu adalah contoh-contoh ya faktor pendorong perubahan sosial budaya. Jadi perlu adanya kontak budaya lain. Ya, sehingga dengan adanya kontak, adanya pertukaran budaya, sehingga membawa perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Nah, itu adalah contoh faktor pendorong. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya yang ke bawah adalah faktor penghambat. Apa aja sih faktor penghambat perubahan sosial budaya? Yang pertama ada kebalikannya ya, ini anak-anak, kebalikan dari faktor pendorong. Faktor penghambat itu adalah sikap tradisional masyarakat. Yang pertama, lapisan masyarakat yang terbuka, ya dari golongan bawah bisa ke atas, yang menengah bisa naik ke atas, ya. Tetapi penghambat perubahan sosial budaya yang pertama ada sikap tradisional masyarakat.
Miss, kok bisa sih sikap tradisional masyarakat itu bisa ya bisa. Kalau kalian tertutup, ya cara pikirnya masih tradisional, ya sama aja, nggak bisa membawa perubahan dalam diri kita, dalam perubahan dalam diri masyarakat, nggak bisa. Ya, masih terikat dengan budaya atau tradisional, tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut. Masih sangat primitif. Ya, nah ini contohnya ya, penghambat. Ya, jadi yang pertama kami sudah tahu, ya, sikap tradisional, ya. Jadi sikap tradisional itu mereka tidak mau menerima perubahan atau keterbukaan budaya-budaya lain yang masuk ke wilayah mereka. Mereka nggak mau. Ya, masih tradisional, masih primitif, pikirannya masih belum maju. Ya, jadi gimana mereka mau merubah diri mereka? Budaya yang masuk ke tempat mereka aja, mereka tolak. Nah, itu sikap tradisional. Ya, jadi mereka masih mewariskan tradisi atau adat istiadat dari nenek moyang mereka. Ya, atau misalnya dalam suatu desa, misalnya ya tradisional nih ya, misalnya saya kasih contoh satu desa, terus di situ ada masyarakatnya, ada penduduknya, misalnya mereka harus menikah dengan masyarakat desa tersebut, misalnya. Ya, jadi harus menikah dengan masyarakat. Ya udah, jadi penduduk sama penduduk ya mereka menikahnya ya di dalam lingkungan mereka situ aja, di desa-desa mereka itu aja. Berarti mereka tidak bisa menerima atau masyarakat-masyarakat yang datang dari luar untuk datang ke daerah mereka, ke desa mereka. Jadi itu maksudnya ya bersikap tradisional. Mereka tidak bisa mau menerima perubahan atau masukan-masukan dari budaya lain masuk ke wilayah mereka. Ya, terus yang kedua kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Kalian lihat, sudah tradisional, enggak mau komunikasi. Tertutup dia. Ya udah komunikasinya di lingkungan mereka aja. Di desa A ya di desa A. Mereka tidak mau berkomunikasi dengan masyarakat lain. Gimana? Enggak bisa lihat perkembangan, tidak bisa maju. Gimana mau merubah diri mereka? Mereka komunikasi dengan orang lain aja enggak mau. Sulit. Ya. Ya udah kalau gitu tinggal aja di hutan, nggak usah komunikasi dengan orang lain, ya kan? Nah itu jadi tertutup, ya itu menghambat perubahan sosial. Terus yang selanjutnya perkembangan iptek yang terlambat. Misalnya nih sekarang nih sudah keluar handphone terbaru, ya produk baru, teknologi terbaru. Tapi di negara A dia tidak mau menerima perubahan teknologi yang ada. Ya udah dia pakai produknya aja, enggak berkembang-kembang, dia diam di situ aja. Nah ini perkembangan ilmu ipteknya terlambat. Negara lain sudah buat jet, mereka masih kereta. Ya. Nah itu, mereka tidak mau menerima perubahan. Jadi menghambat. Ya, terus ada rasa takut juga. Ya, kalau terus-terus dibayang-bayangi rasa takut. Ya. Gimana kita mau keluar? Ya. Gimana kalian mau berubah hidup kalian kalau kalian dibayangin rasa takut? Ya, dikit-dikit takut. Nanti kalau misalnya pergi ke mall, kalau naik kendaraan nanti bahaya, nanti terjadi kecelakaan. Ya udah, kalau gitu nggak usah pergi aja. Oh iya, nanti kalau misalnya mau ke Jakarta harus naik pesawat, nanti tiba-tiba pesawatnya jatuh, terjadi apa-apa gimana? Rasa takut. Ya udah, diam aja di situ, nggak bisa berkembang. Dia nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Itu menghambat perubahan sosial. Gimana dia mau berkembang? Dia diam aja di situ. Takut, nanti kalau itu ada apa, nanti kalau aku jalan sendiri nanti takut diculik, nanti aku takut ini ada. Ya udah, nggak bisa menerima perubahan. Ya, karena ada perasaan takut dalam diri kita. Ya, oke itu ya maksudnya ya. Terus selanjutnya adat atau kebiasaan yang telah mengakar ya pasti adat lagi. Ya, namanya adat
Indonesia ini banyak banget adat. Ya, tetapi kalau adatnya sudah mengakar sampai dalam diri kita, nggak mau nerima, misalnya dalam suatu masyarakat desa, budayanya atau adatnya, udah kamu kalau melahirkan nggak boleh ke dokter, ke rumah sakit, harus ke dukun. Misalnya seperti itu. Ya udah, masyarakatnya di situ akan terus ngikutin, ya udah, bahaya nanti kalau ke dokter ini bahaya terjadi. Nanti kalau ini apa-apa terjadi ke dokter. Kalau ke rumah sakit nggak usah, ke dukun aja. Nah, itu sudah sulit dihilangkan. Dia nggak bisa menerima perubahan dalam dirinya. Dokter datang, berikan pengarahan, memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi masyarakat nggak mau percaya sama dokter, malah percaya sama dukun. Ya, nah itu ya, itu terjadi ya, penghambat perubahan sosial budaya. Ya, sulit sekali. Jadi kalau ya seperti itu ya udah, nggak mau menerima, nggak mau hal-hal yang baru masuk dalam diri yang baik, nggak mau, dia tertutup, diem, ya udah, itu menghambat. Ya, oke, selanjutnya. Hambatan yang bersifat ideologis, ada yang kepentingan yang tertanam kuat, ada prasangka terhadap hal-hal baru. Nah, itu adalah salah satu contoh dari berbagai banyak contoh faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Miss Elis lanjutkan. Ya, oke. Kita akan lanjut slide selanjutnya. Nah, ini adalah proses perubahan sosial budaya. Nah, kalau kalian lihat di LKS kalian juga ada. Nanti kalian juga bisa belajar di PowerPoint-nya Miss Elis ya. Kalian bisa download ya. Di sini ada proses perubahan sosial budaya. Kalian lihat proses perubahan sosial budaya itu ada 3 macam. Yang pertama, akulturasi. Yang kedua, asimilasi. Yang ketiga, difusi. Ya, nah ini adalah proses perubahan sosial budaya. Akulturasi itu apa, Miss? Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas budaya itu sendiri. Nah, ini adalah akulturasi. Misalnya kasih contoh. Misalnya, ya gini ya, maksudnya ya akulturasi itu. Jadi Bali, misalnya sambil contoh Bali. Ya, Bali ini punya budayanya sendiri. Kalian tahu ya, budaya Bali itu banyak banget. Ya, ya. Nah, tiba-tiba dari luar budaya itu masuk ke Bali, masuk dia. Ya, budaya dari luar masuk ke Bali. Tapi masuknya ini dia perlahan-lahan. Jadi lambat, pelan-pelan ya. Tidak langsung grek, langsung masuk, bisa diterima masyarakat Bali. Enggak. Dia pelan-pelan. Akhirnya masyarakat Bali bisa menerima budaya yang masuk dari luar. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan dia nerima. Oh, baik kok budaya dari luar, enggak apa-apa, bisa terima kok masyarakat Bali. Diterima nih sama masyarakat Bali. Tetapi walaupun budaya banyak yang masuk ke Bali, tetapi masyarakat Bali tetap mempertahankan budaya mereka. Ya, jelas ya, tetap mempertahankan budaya mereka. Nah, itu yang disebut dengan akulturasi. Ya, budaya lain banyak masuk, tetapi bisa diterima sama budaya tersebut bisa diterima, tetapi dia tetap mempertahankan budaya aslinya. Nah, itu yang disebut dengan akulturasi. Jelas ya anak-anak ya? Oke, contoh misalnya sampai contoh ini pada bangunan ini adalah, kalau kalian lihat ini bangunannya apa ya, Miss? Tapi kok mirip-mirip kelenteng, tapi kok seperti rumah, tapi kok seperti masjid, ya kan? Kalian pasti mikir, oh ya udah, nah, ini adalah masjid. Kalau kalian lihat ini ada kubah. Di atasnya ada kubah. Ini bangunan masjid, tapi pilar-pilarnya kalian lihat sama menara yang ada di sini. Nah, ini kayak apa? Kelenteng ya, kayak vihara seperti itu ya. Tetapi ini adalah akulturasi. Jadi proses penerimaan unsur-unsur budaya baru dari luar.
Ya, jadi masyarakat Muslim menerima budaya dari luar. Contohnya adat dari agama Buddha, masuk dia, dicampur, dipadukan dalam bangunan masjid. Ya, tetapi ini tetap budaya aslinya, tetap masjid, bukan vihara. Walaupun bangunannya dibangun seperti pilar-pilar vihara, tapi dia tetap mempertahankan budaya aslinya, yaitu masjid. Nah, itu yang disebut dengan akulturasi. Jelas ya? Oke, selanjutnya yang kedua di sini adalah asimilasi. Apa sih asimilasi? Asimilasi itu adalah proses peleburan dua kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Contoh, ini beda. Kalau akulturasi, budaya masuk datang, berbaur, tetapi budaya aslinya tetap dipertahankan. Itu akulturasi. Nah, asimilasi, ini A, ini B. Ya, A dan B punya budaya masing-masing yang berbeda. Ya, si B datang ke A. Ya, A punya budaya, B punya budaya. Budaya A dan budaya B digabung jadi satu. Dijadikan satu budaya. Sehingga keluar budaya baru. Lahirlah budaya C namanya. Nah, budaya C itulah yang disebut dengan asimilasi. Jelas anak-anak? Jelas ya. Jadi ada budaya A, budaya B masuk, plek jadi satu, bergabung. Jadi satu budaya. Sehingga terciptalah budaya baru. Menciptakan budaya baru, satu keluar. Nah, itu yang disebut dengan asimilasi. Ya, beda ya akulturasi sama asimilasi. Oke, selanjutnya difusi. Nah, difusi itu apa? Ini beda banget, beda lagi. Berarti adanya unsur-unsur kebudayaan. Nah, difusi itu apa sih? Gagasan, ide-ide, ya, ide-ide, terus keyakinan, ya, hasil kebudayaan, ya, tarian, ya, itu difusi namanya. Hasil kebudayaan. Ya, terus ada ideologi masyarakat. Ya, keyakinan, contohnya lahirnya agama-agama yang banyak di Indonesia. Kita sudah ada 6 agama di Indonesia. Diakui oleh pemerintah. Nah, itu adalah hasil dari difusi. Ya, adanya unsur-unsur kebudayaan. Ya, beda ya. Sampai di sini ada pertanyaan, akulturasi, asimilasi, sama difusi. Ada pertanyaan anak-anak? Saya lihat jam dulu, ternyata jamnya sampai 10:10 ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi akulturasi, asimilasi, dan difusi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya itu seperti apa? Ini ada berdasarkan, yang pertama ada berdasarkan waktu. Ya, kalian lihat berdasarkan waktu. Ya, nah waktunya atau kecepatan berlangsungnya. Ya, ya, namanya berdasarkan waktu. Jadi kalau perubahan sosial itu antara desa dan kota itu berbeda. Ya, anak-anak berbeda ya. Kalau di desa itu pasti lambat. Ya, lambat sekali ya. Tetapi kalau di kota namanya perubahan itu cepat. Cepat banget perubahannya terjadi. Ya, itu perbedaan. Ya, tapi di sini berdasarkan waktu yang pertama adalah perubahan lambat atau evolusi. Ya, nah perubahan lambat itu adalah perubahan yang membutuhkan waktu lama. Namanya lambat. Berarti waktunya lama, ya. Jadi diikuti dengan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Jadi ada perubahan, ya, lambat. Mau terjadi perubahan itu tetapi lambat, ya. Itu yang disebut dengan evolusi, ya. Oke, contoh, misalnya sambil contoh, ya, perubahan lambat. Contohnya gini, dulu masyarakat. Ya, kita ambil masyarakat Indonesia ya. Dulu masyarakat Indonesia belanjanya dengan cara sistem barter. Ya, barter, tukar-menukar.
Jadi misalnya Misaelis punya tisu, terus si Fania misalnya punyanya beras. Ya, Fania punya beras, Misaelis punya tisu. Misaelis butuh beras sama Fania. Fania juga butuh tisu. Akhirnya Misaelis dan Fania ketemu. Ya, ketemu memberi tukar secara barter. Misaelis dapat beras, Fania dapat tisu. Ya. Nah, setelah perubahan dengan cara barter, sistem barter, lambat laun kita mulai mengenal uang. Adanya uang logam. Kita mengenal uang, tapi dalam bentuk logam. Nah, yang tadinya Miss Alice sama Fania tukarnya dengan barang sama barang. Ya, tetapi lambat laun, tapi lama ya, prosesnya lambat sekali. Dari pertukaran barang menemukan menjadi uang logam itu lama banget prosesnya. Ya, perlu menyesuaikan diri lagi. Ya, akhirnya Misaelis punya uang, Fania juga sudah mengenal uang logam. Akhirnya Misaelis sama Fania tukar-tukaran dengan cara beli-membeli. Ya, jadi dengan cara tukar-menukar dengan uang logam. Dengan uang, sistem pembayarannya dengan uang. Tidak lagi dengan barang, tetapi dengan uang, koin. Ya, itu contoh perubahan lambat. Nah, dari pengenalan uang logam berubah lagi lambat, tapi lama prosesnya. Dari uang sekarang kita mengenal namanya sistem ATM. Ada teknologi, ya kan, ATM, mesin-mesin ATM, ya. Sekarang kalian belanja atau mama papa kalian belanja, sekarang nggak perlu lagi ngeluarin uang cash, ya. Tapi sekarang sudah dalam bentuk kartu, gesek. Ya, atau dari handphone menggunakan aplikasi, macam-macam aplikasi sekarang ya, dari handphone ya udah masuk sudah bisa bawa belanjaan. Nah, itu yang misalnya jelaskan ini adalah contoh perubahan lambat. Ya, membawa perubahan kecil dalam masyarakat, tapi secara lambat. Ya, contoh tadi misalnya sama Fania karena tukar barang, ya barter, terus tiba-tiba mengenal uang logam, misalnya sama Fania butuh waktu, butuh adaptasi, butuh proses untuk mengenal uang logam. Ya, setelah mengenal uang logam, kita butuh proses dan butuh waktu untuk menggunakan ATM, kartu, atau belanja dengan handphone. Ya. Nah, itu adalah disebut dengan perubahan lambat. Sampai di sini ada pertanyaan tentang perubahan lambat? Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya perubahan lambat. Oke, selanjutnya yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Revolusi itu perubahan cepat. Perubahan cepat itu berarti kebalikannya dengan perubahan lambat. Ya, kalau perubahan lambat dengan lambat secara perlahan-lahan, tetapi kalau perubahan cepat itu berlangsungnya sangat cepat sekali sehingga membawa perubahan dalam kehidupan pola hidup masyarakat. Ya. Jadi beda ya perubahan cepat. Nah, contohnya misalnya terjadi namanya revolusi industri di Inggris. Ya. Nah, dengan adanya revolusi industri di Inggris ini membawa pengaruh yang luar biasa bagi negara-negara di seluruh dunia. Ya, kalau kalian belajar tentang sejarah, tentang adanya penemuan revolusi industri. Revolusi industri itu adalah revolusi penemuan di mana tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Ya, kalian bayangkan, dulu kita bekerja dengan tenaga manusia. Masih pakai tenaga diri kita sendiri, ya. Sekarang dengan ada penemuan revolusi industri, ya, semua berubah, bukan hanya dari Inggrisnya aja, tetapi seluruh dunia itu berubah. Ya. Nah, ini jadi yang disebut dengan revolusi dengan perubahan cepat atau revolusi. Jadi mempengaruhi
seluruh masyarakat, pola pikir masyarakat, pola kehidupan masyarakat itu berubah. Ya. Jadi yang dari sederhana, dari tradisional, tiba-tiba berubah menjadi mesin, menggunakan mesin-mesin. Dulu kalian lihat, dulu kita masih bajak sawah atau mungkin masih menggunakan cangkul atau masih menggunakan tenaga manusia. Sekarang sudah menggunakan mesin, traktor. Ya. Dengan adanya revolusi industri, ya, penemuan mesin uap, ya, penemuan teknologi yang lain, ya, itu membawa pengaruh bagi dunia. Ya, bukan hanya negaranya aja, tetapi dunia lain juga mempengaruhi. Ya. Terus kalian lihat, dulu mungkin orang mau pergi kemana-mana dengan cara berjalan kaki, ya kan? Kemana-mana kita tuh jalan kaki. Orang dulu itu kemana-mana jalan kaki, bisa jauh-jauh berkilo-kilometer jalan kaki. Ya. Belum ada transportasi. Tiba-tiba dengan adanya perubahan, revolusi, mulai muncul alat transportasi yang masih sederhana, tetapi mereka sudah membawa perubahan pada masyarakat. Ya, nah ini banyak sekarang kan transportasi yang lebih modern. Terus dulu misalnya hanya adanya kapal atau perahu-perahu kecil, kalian mau nyebrang kemana hanya menggunakan perahu-perahu, ya kan? Sekarang sudah banyak, udah ada pesawat terbang. Yang biasanya kalian jangka waktunya butuh 10 jam, tiba-tiba dengan adanya pesawat terbang lebih hemat waktu. Misalnya hanya menjadi 1 jam. Nah ini contoh, berarti adalah membawa perubahan besar atau sangat cepat dalam masyarakat atau kehidupan masyarakatnya. Ya, bukan hanya negaranya, tetapi seluruh negara, seluruh dunia. Nah, itu yang disebut dengan perubahan cepat atau revolusi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Sekarang berdasarkan pengaruhnya. Pengaruhnya itu ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Beda ya. Perubahan kecil itu apa ya? Misalnya perubahan yang hanya pengaruh pada sebagian kecil masyarakat aja. Ya, hanya pada masyarakat kecil. Tidak banyak, hanya masyarakat kecil aja. Ya, contohnya apa? Model kebaya. Kalian lihat tuh, coba kalian search, cari model kebaya zaman dulu. Seperti apa tuh model kebaya zaman dulu? Masih simple banget ya. Mungkin warnanya warna-warna coklat ya. Ya dulu orang-orang dulu kan kebayanya hanya warnanya coklat. Itu aja, satu warna itu aja. Masih tradisional ya, masih simple banget. Ya, model-model kemben gitu ya. Terus pakai kain-kain warna coklat ditutupin ya. Itu yang putri, mungkin yang cowoknya lebih simple lagi. Tetapi kalau kalian lihat sekarang, zaman dulu terus zaman sekarang, wah, kebaya itu beraneka ragam. Warna-warni. Ya, modelnya bagus-bagus sekarang. Ya, nah itu yang disebut dengan perubahan kecil dalam masyarakat. Ya, itu model pakaian, model kebaya, model rambut mungkin, ya, atau di kelas ini, dalam kelas ini, terus ada Beza, misalnya datang dalam pelajaran Beza model rambutnya terbaru. Tiba-tiba dalam satu kelas ini, terus Arya K, Arya H, terus ikut-ikutan model rambutnya terbaru loh, model rambutnya Beza. Ikut mereka, potong rambut, ikutin gayanya Beza. Ya, nah itu adalah contoh perubahan kecil. Jadi yang mempengaruhi hanya di lingkungan masyarakat itu saja. Ya, dalam sekolah ini aja kan, Beza potong rambut model terbaru, terus diikuti oleh teman-teman yang lain. Ikut model rambutnya. Jadi hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat. Ya, itu yang disebut dengan perubahan kecil. Ya, oke. Selanjutnya yang kedua perubahan besar. Perubahan besar itu adalah perubahan yang berpengaruh besar. Kalau tadi hanya kecil aja pada masyarakat tertentu, sekarang perubahan besar. Berarti struktur sosial masyarakat juga berubah. Ya, contohnya sosial masyarakat itu contohnya banyak sekali. Ya, contohnya ada nilai, ada norma, ada stratifikasi sosial, dan ada lembaga sosial. Ya, jadi kalau kalian lihat, contohnya di sini apa ya? Oke, contohnya industrialisasi.
Ya, tadi revolusi industri ya, revolusi industri itu membawa pengaruh perubahan sangat cepat. Tetapi ini industrinya, industri membawa pengaruh perubahan yang sangat besar. Contohnya teknologi modern itu membawa pengaruh perubahan besar dalam masyarakat. Ya, jadi misalnya dulu masih sederhana, ya kan? Industri yang digunakan masih simple, masih sederhana, ya. Sekarang dengan adanya penemuan-penemuan canggih, alat-alat modern lebih canggih, membawa pengaruh perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Jamnya misalnya sudah lewat ya, udah lewat 10 ya, berarti oke, waktu kita berakhir. Ini akan bisa jelaskan melalui prosesnya, masih ada kemajuan dan kemunduran, masih ada 2 slide lagi ya. Mungkin minggu depan bisa jelaskan sedikit 2 slide, setelah itu kita mengerjakan tugas ya. Tugasnya nanti boleh kalian pelajari dulu sebelum hari Jumat, bisa nanti halaman 70 ya, nanti kalian pelajari, kerjakan, nanti kita hari Jumat mulai kerjakan di LMS. Nanti kita sama-sama kalian kerjakan di Moodle. Nanti setelah itu kita bahas ya. Nanti nilainya sekalian keluar ya. Oke, dan saya ingatkan juga hari Jumat bagi yang remedial, nanti remedialnya jam 3 sampai jam 9 ya. Jam 3 sore sampai jam 9 ya. Nanti kalian cek kembali hasil rapot kalian, apakah PTS-nya nilainya berapa, di bawah 75 maka akan mengikuti remedial ya. Oke, sampai hari ini kalau ada pertanyaan, misalnya lagi ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya akhiri materi kita sampai di sini ya. Oke, kalau tidak ada, Miss Alice minta tolong Panji bantu dalam doa. Panji. Halo Panji. Halo. Ya, bisa bantu dalam doa? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beristirahat. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa mengembalikan energi seperti semula, supaya kami bisa semangat mengikuti pelajaran selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, amin. Amin. Thank you Panji. Terima kasih semua. God bless you. Silakan dibuka. Oke. Silakan dibuka halaman 125 LKS. Jadi, kita masih ada di magnet. Semoga bisa terlihat. Kemarin kita sudah membahas sampai di bagaimana cara membuat magnet. Jadi caranya itu ada 3. Yang pertama dia ada dengan digosok. Dengan gosokan, menggosok. Di mana ketika menggosok itu arahnya arus searah, tidak boleh bolak-balik. Arahnya arus searah agar nanti tercipta atau magnet elementernya nanti tersusunnya teratur di menggosok. Kemudian yang kedua ada dengan diinduksi atau PDKT, didekatkan dalam maksud nanti agar terjadi tarik-menarik sehingga secara tidak langsung logamnya akan berubah menjadi magnet. Itu dia didekatkan. Kemudian yang terakhir, yang ini mungkin akan agak membingungkan. Dialiri dengan arus listrik. Yang disebut dengan elektromagnetik. Elektrolistrik sehingga listrik itu akan bisa menimbulkan medan listrik dan medan magnet. Jadi, kalau listrik itu dia nanti bisa menghasilkan 2 medan, medan listrik dan medan magnet. Kalau listrik. Tetapi kalau magnet tidak pernah akan menghasilkan medan listrik. Kalau magnet cukup medan magnet aja. Pernahkah ketika kalian memegang magnet terasa kesetrum? Kan nggak pernah. Jadi di magnet cuma ada medan magnet. Tetapi di listrik akan ada 2 medan yang muncul. Medan magnet dan medan listrik. Tuh. Jadi ini dia percobaannya.
aturannya disebut dengan kaidah tangan kanan, harus pakai tangan kanan. Ya, kaidah tangan kanan. Jadi ada kawat, dibuatkan lilitan atau kumparan namanya. Di dalam lilitan itu dia ada rongganya sehingga sehingga besi batangan itu dia bisa masuk ke rongganya itu. Setelah dia ada rongga, nah magnet itu dia dialiri, magnet itu dia dialiri arus. Bisa asalnya dari sumber listrik, bisa juga asalnya dari baterai. Jadi baterai itu mengalirkan arus sehingga menghasilkan medan magnet nanti. Jadi logam itu akan terbentuk magnet, akan ada kutub utara dan selatannya. Aturannya adalah dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari, yang kanan ya, ibu jari kalian, ini utara, khusus ibu jari. Kemudian 4 jari kalian ini, dia adalah arah arus listrik. Oke, itu dipahami dulu. Jadi kaidah tangan kanan pakainya adalah ibu jari dan 4 jari. Untuk ibu jari arah utara, 4 jari lainnya dia arah arus listrik. Nanti arah tangannya kalian yang kanan ini seperti menggenggam. Menggenggam. Nah, kalau dia turun, kalau dia arusnya naik, 4 tangan kalian ini naik dia. Naik begitu kayak menggenggam sesuatu. Sehingga tampak ibu jarinya adalah ke arah kiri. Nah, kebalikannya ketika arah arus listriknya turun, jangan diturunkan begitu. Ya, turunnya begini. Nah, turun gitu. Oke, turun begini. Sehingga ibu jarinya nanti arahnya adalah ke kanan. Kalau arah arus naik, 4 jarinya kalian naik ikut. Dan menggenggam, setelah naik menggenggam sesuatu. Jadi tampak 4 jari atau 4 kukunya kalian itu membelakangi kalian. Kalau arah arusnya turun, 4 kukunya itu menghadap ke kalian. Itu konsepnya dulu. Sudah? Nah, setelah itu sekarang Miss gambarkan ulang bentuk lilitannya. Jadi ada 4 jenis lilitan. 4 jenis perbedaan ketika dialiri listrik. Yang 2 jenis itu perbedaan arah baterai, yang 2 jenis lagi adalah perbedaan arah lilitan. Oke, yang pertama, yang A, Miss punya logam dari besi, dililitkan kawat. Oke, arah lilitannya begitu. Karena arah baterainya ke sana, kutub plus dan minnya, yang ini kutub positifnya, yang ini kutub negatifnya, sehingga arus listriknya keluarnya dari kiri menuju ke kanan. Ini arah arusnya. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian kita anggap ini adalah X dan Y. Coba kalian tentukan X-nya kutub apa, nanti Y-nya kutub apa. Oke, coba dulu yang A, pakai kaidah tangan kanannya atau aturan tangan kanannya. Untuk yang B, sekarang tadi baterainya adalah dari kiri ke kanan. Sekarang Miss rubah, baterainya kutub positifnya di kanan, kutub negatifnya di kiri, sehingga arus listriknya mengalir ke sana. Oke, kemudian yang ini adalah kutub RT. Itu dulu, 2. Coba ditentukan kutub-kutub yang dihasilkan.
Nah, sekarang yang C, coba dilihat antara A dan C. Kutubnya sama posisinya, yang kutub baterai. Ya, yang berbeda adalah arah lilitannya. Kalau yang ini mulainya dililit dari kiri. Kalau yang ini mulainya dililit dari kanan. Oke, arah arus listriknya dia dari kiri. Ini plusnya, ini minnya. Ini arah arusnya. Kemudian lagi satu, yang D. Ini arah KL. Ini MN. Oke. Oke, yang sudah menjawab ada Ricardo. X dan Y. Betul? Yang A? Yang lain berapa dapatnya? Dominika. Betul. Ido. Betul. Sylvia benar. Oke, Panji saya nggak ngerti. Ya, nanti Miss jelaskan ulang. Sylvia benar. Kemudian Ido. C-nya benar. Miss tampung dulu semua pernyataannya kalian. Yang A dulu, yang belum paham yang A dulu. Oke, sudah ya? Jadi Miss mulai untuk yang A. A, B, C, D betul itu. Sylvia benar yang B. Ya. Sekarang yang belum paham, kita masuk ke yang A. Nah, jadi yang di A ini, dia arah arus listriknya keluar dari kutub positif. Dari kutub positif mengalir ke kiri, kemudian ini kan naik nih. Nah, setelah naik, ini kan lilitannya dari depan ke belakang, ke depan, ke belakang lagi, kan gitu. Ini mulainya ke atas. Yang di belakang ke bawah dia aliran arusnya. Kemudian yang di depan naik lagi.
semua yang terlihat di depan ini arah arusnya menjadi ke atas. Yang ini terakhir dia ke belakang. Nah, begitu seperti siklus. Sudah, dalam artian sekarang kita lihat semuanya arahnya arus naik. Yang di lilitan itu yang di logamnya. Arah arusnya ke atas. Ini arah I-nya. Sekarang, 4 jari kalian dan ibu jari yang kanan. Ibu jari utara, 4 jari kalian itu adalah arah arus. Ya, 4 jarinya itu naik, arah arusnya naik, kayak menggenggam. Nah, gitu arahnya. Sehingga terlihat ibu jarinya ini adalah ke kiri. Jadi utaranya ada di sebelah kiri, selatannya ada di sebelah kanan. Sehingga bagian X-nya jadi utara, bagian Y-nya jadi selatan. Bisa? Oke, if you understand about point A, we continue to point B. Kita lanjut ke poin yang B. Nah, poin yang B itu, poin yang A, silahkan dicermati. Poin yang B, sekarang kutub baterainya balik. Plusnya ada di sebelah kanan. Nah, plusnya ada di sebelah kanan ini dia ke kanan ngalir, kan naik nih. Nah, ini mulainya dari bawah dulu, baru ke atas lilitan kawatnya. Lihatlah lilitan kawat ujung-ujung. Ya, itu caranya. Jadi lilitannya ke bawah, berarti yang di depan ini kan turun ya. Berarti yang dililitkan lagi ke bawah, ini turun. Nah, yang di belakang itu naik dia arah arusnya. Sedangkan sekarang yang di depan adalah turun. Ini naik, kemudian turun lagi. Nah, begitu seperti siklus. Yang poin B ini arah arusnya ke bawah. Ini I-nya. Karena arah arusnya ke bawah, sekarang nggak boleh jarinya begini ke bawah, nggak boleh. Seperti menggenggam sesuatu. 4 jarinya ini kan dia ke bawah, ditekuk gitu. Ke bawah, sehingga terlihat, nah, jadi terlihat ibu jarinya di kanan sekarang, kemudian ibu jarinya di kanan, berarti utaranya di kanan, selatannya di kiri. Kebayangkah? Sehingga di balik dong, Miss. Selatannya di kiri. Aduh, terkejut Miss dengar suaranya. Halo, Ape, kenapa Ape? Nggak dengar barusan saya, Miss. Selatannya di mana? Selatan. Sekarang yang B itu apa, ngerti nggak? Hah? Ngerti? Yang B, dia kan arahnya turun ke bawah begini turun. Nah, gini tangannya. Ibu jarinya kan di T. Ibu jarinya di kanan ya. Ibu jari. Nah, ibu jari ke kanan itu sehingga di bagian kanan ini jadi utara. Ini jadi selatan. Oh, kok gitu kan saya tahu. Bisa ya? Gitu aja kan? Ya. Oke, itu poin A dan B. Miss berikan arah-arahnya. Sekarang coba poin C dan D. Lihat arah arus listrik mengalir kemana. Lihat ujung kawatnya, pangkal ininya mulainya dari mana. Kiri. Tulis dulu arah arusnya. Yang lain semuanya tulis dulu arah arusnya kemana. Jadi kita harus tentuin sekarang K-nya kutub apa, L-nya kutub apa. Oke, Sylvia betul. ABCD betul.
AP. K itu betul, lanjut. Panji, Miss, tadi LKS halaman berapa? Halaman 125, nak. Tapi di LKS tidak ada cara untuk menentukan utara selatannya. Dominika, betul. Makanya Miss jelaskannya lewat sini, karena di LKS-nya tidak ada, Ji. Masih bingung ya, Panji ya? Di LKS di halaman 127 hanya ada pengertiannya saja. Pengertian cara membuat benda itu menjadi magnet gitu. Ya. Untuk Panji. Coba lihat dulu poin A. Yang A-nya bisa enggak paham enggak yang A, Panji? Jadi kita pakainya adalah aturan tangan kanan. Enggak bisa. Tangan kanannya Panji. Ya, ibu jarinya sebagai utara, 4 jari yang lain sebagai arah arus listrik. Yang A dulu, ya. Nah, sekarang coba dilihat di sini ada baterai. Ada baterai. Baterainya ada kutub yang panjangan positif, yang pendekan negatif. Arus listriknya keluar dari yang panjangan. Berarti dia keluarnya dari sini, mengalir ke atas. Nah, dari sini kita lihat bahwa lilitannya mulai dari depan ke belakang, depan ke belakang. Yang di depan tampak naik arusnya. Yang ke belakang kan turun, itu logikanya. Kemudian, sehingga deretan yang terlihat dari depan ini arah arusnya naik. Terakhir di ujungnya ini, dia turun ke bawah. Begitu seperti siklus. Sekarang arah arusnya ternyata naik. Di tangan kanan, 4 jari ini sebagai arah arus. Ya, sehingga arah arusnya naik. Naik begitu. Jadi, ibu jarinya adalah ke arah kiri. Jadi di bagian kirinya jadi utara, bagian kanannya menjadi selatan. Bisa ya, Panji? Makanya Miss tuliskan, di X-nya itu adalah utara, di Y-nya adalah selatan. Sudah? Arah arus, ya, arah arusnya itu naik, Panji. Kalau naik, 4 jarinya Panji yang kanan itu naik. Nah, setelah 4 jari Panji yang kanan naik, sekarang dibengkokkan, seperti menggenggam sesuatu. Sehingga terlihat ibu jarinya ini ke kiri. Ibu jari arah utara, berarti utaranya di bagian kiri, selatannya bagian kanan. Dominika. Dominika, oke betul. AP, L, salah, AP salah yang C. D-nya juga salah P. Ya, yang itu cuma nentuin arah utara aja. Berarti kalau utara udah diketahui otomatis di sebelahnya pasti selatan. Gitu. Untuk B, C, dan D juga sama gitu. Lihat arusnya keluar dari kutub positif baterai, baru dialirin nanti dia. AP yang D betul, yang C masih salah. Sorry. Yang C, Miss bantu nunjukin arah arusnya aja. Selanjutnya kalian nentuin utaranya di mana, selatannya di mana. Ya, betul. Sesuai kutub positif.
Kalau turun tangannya kayak 4 kuku-kukumu itu menghadap ke kamu. Kalau turun. Jadi kayak menggenggamnya hadap ke kalian. Menggenggamnya hadap ke kalian. Kalau dia naik, nah jadi konsepnya adalah ketika naik dia arusnya, 4 kuku-kukumu yang lain itu menjauhi kamu. Kalau dia naik. Kalau dia turun tinggal dibelok begini. Kalau dia turun, 4 kuku-kukumu menghadap ke kamu dia. Yang B, betul. Sehingga yang T-nya jadi utara, R-nya jadi selatan, ya Panji ya, untuk yang B. Good. Lanjut C dan D. AP. Ya, yang C betul AP. Oke. Miss kasih kesempatan untuk yang lain, kalau memang tidak paham, info. Bilang. Kalau memang pusing, juga bilang. Miss. Jadi walaupun naik ke arah kiri atau naik ke arah kanan, tetap aja posisi tangannya sama, Miss ya, yang pasti itu naik gitu. Betul. Oh. Salah. Panji salah. Dia ke bawah, Ji. Jangan dikebawahin gitu, jangan dikebawahin begini. Ya, tangannya jangan digituin. Jangan dibegitukan, tapi dia kayak menggenggam, ngarahin ke kamu tangannya. Sehingga 4 jarimu menuju 4 kukunya itu ngadep ke kamu. Jadi ibu jarinya itu nanti ada di sebelah kanan. Utaranya ada di kanan. Selatannya ada di kiri. Oke. Salah. Panji, yang D itu arah 4 jarimunya naik. Sehingga utaranya ada di sebelah kiri. Padahal A sama B udah paham, turun naik tangannya. C sama D kok keliru lagi. Kalau ke bawah, menggenggamnya arahnya menuju kamu 4 jarinya. 4 kukunya. Gimana ya Miss jelaskan? Menggenggamnya begini. Ya, menggenggam. Menggenggam begini dan begini. Begini dan begini. Ya, kalau arah arusnya turun, begini bentukan tangannya. Kalau arah arusnya naik, begini bentukan tangannya. Atau begini aja, boleh. Jadi tangannya begitu. Yang poin D, arah arusnya naik. Sehingga tangan ibu jarinya ini adalah ke kiri. Iya.
Kalau arah arusnya naik, jempolnya ada di kiri. Kalau arah arusnya turun, jempolnya ada di kanan. The point-nya, lihat kawatnya. Dan lihat baterainya dulu. Tentuin dulu arah arusnya kemana, baru kita bisa gerakin jempolnya. Paham? Dominika, sesuai pesanan sudah? Oke. Nah, setelah ini, kalian bisa SS ini, kemudian atau bisa catat juga bisa, boleh. Di foto, di SS juga boleh. Kalau sudah, mix close yang ini. Kita lanjutkan. Oke. Jadi ini tadi pembahasannya. Kemudian, setelah itu, we continue. Nah, magnet. Menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Tunggu sebentar. Oke. Nah, kita lanjut. Magnet itu dia punya medan magnet. Sama seperti pembahasannya Miss bahwa listrik itu dia memiliki medan listrik. Jadi untuk kutub utara, arah medannya nanti keluar menuju ke kutub selatan. Jadi kalian bisa lihat di sini. Tunggu sebentar. Oke, jadi Miss ini gerakkan, semoga terlihat. Ini kutub utara dan ini kutub selatan. Jadi Miss bisa pindahkan posisinya. Oke, utara dan selatan. Ya, kemudian Miss klik sekarang ini. Nah, jadi ini dia punya garis-garis medan magnet namanya. Untuk arah utara, medan magnetnya akan keluar. Tunggu sebentar. Arah utara magnetnya akan keluar menuju arah selatan. Sama dengan kemarin ada proton dan elektron. Kalau proton arah medan listriknya adalah keluar, kalau elektron yang negatif arahnya adalah masuk. Ya, ini utara dan selatan. Kalau misalkan ganti posisinya, sekarang di selatan utara, tetap juga dia akan keluar menuju ke selatan. Gitu ya. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Sehingga medan magnet itu memiliki medan. Jadi garis-garis yang tadi itu nama lainnya adalah flux magnet. Kalau dia satu, dia garis magnet namanya. Kalau dia banyak, namanya flux magnet. Nah, setelah itu, jadi ini sifat garis gayanya, sama seperti tadi yang sudah Miss berikan gambarnya. Nah,
Kemudian kita lanjut. Bumi, dia juga memiliki sifat magnet, oleh karena itu kalian bisa ditarik oleh gaya gravitasinya. Kenapa? Karena magnet bumi itu dia ada di kutub-kutub magnet. Jadi sesuai dengan gambarnya, semoga terlihat. Oke. Jadi ada kutub utara dan kutub selatan bumi. Di IPS kalian sudah pelajari. Nah, bumi juga punya kutub magnet utara dan selatan. Tetapi ini posisinya berlawanan. Kalau dia kutub utara bumi, di situ ada kutub selatan magnet. Kalau dia ada di kutub selatan bumi, di sana ada kutub utara magnet. Sehingga adanya gaya interaksi tarik-menarik di situ. Oleh karena itu muncullah yang disebut gravitasi. Jadi kalian bisa ketarik dan bisa berdiri tegak di permukaan bumi, tidak melayang. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian kepo, mau tahu, bisa dibuka kompasnya di HP. Di posisinya kalian, arahkan HP-nya kalian menuju ke utara. Jadi nanti jarum penyimpangan kompas tidak akan selalu lurus menuju utara. Kenapa? Karena di situ ada penyimpangan sedikit dari jarum kompasnya itu akibat interaksi dia dengan kutub magnet bumi. Oke, selanjutnya untuk memperjelas, di sini sudah ada magnet, ada kompas, ya. Oke, Miss kosongkan dulu. Ini magnetnya. Ini medan magnetnya. Ini magnet elementer yang tersusun dalam magnet. Susunannya teratur ya, sesuai apa yang dengan Miss jelaskan. Ini kompasnya. Nah, ketika kompasnya kamu jauhkan dari magnet itu, dia tidak akan kena medan. Ya, kalau kita buat kosong, dia tidak akan kena medan. Nah, kemudian ketika kita sekarang dekatkan ke kutub selatan, yang merah adalah utara, yang putih adalah selatan ya. Kalau kita dekatkan sekarang ke selatan, yang terjadi adalah tarik-menarik. Kutub selatan dan kutub utara kompas. Ini sama-sama masih magnet, belum ke bumi, Miss jelaskan. Ini magnet. Kemudian selanjutnya, ini kan gaya tariknya di ujung. Oke. Nah, kemudian masih bisa terdengar ya. Ini gaya tariknya di ujung. Kalau kita pindahkan, oke, arahannya akan berbeda-beda. Nah, kalau kita letakkan di tengah, dia kekuatan magnetnya sangat kecil. Kecil sekali dia tarik-menariknya. Tapi arahnya akan tetap, utara kompas akan mengarah ke selatan magnet besi. Sekarang kita pindahkan dia ke sini, yang terjadi adalah dia akan tarik-menarik dengan kutub utara magnet atau logam. Ya. Oke. Nah, ini adalah magnet dengan magnet. Sekarang Miss tunjukkan ada buminya. Oke. Jadi dia kosongan. Ada kompasnya kalian. Ini sudah jelas kutub utara bumi, ini kutub selatannya, ada benua Afrika, benua, what is this? Eropa. Ya. Amerika, sorry. Amerika, Eropa, betul ya? Nah, kemudian kalau misalkan kita balik posisinya. Oke. Jadi ini kita bisa gerakkan.
Nah, ini medan magnetnya. Itu ketika kita balik, posisinya jadi begitu. Oke, yang normal saja, seperti yang kelihatan di global. Ini kutub utara bumi, kutub selatan bumi. Di sana ada magnet bumi. Magnetnya adalah kutub di utara ada kutub selatan magnet. Di selatan ada kutub utara magnet. Kompasnya mengarah ke sana ke atas. Jadi dia adalah kutub utaranya, ya. Sekarang kita dekatkan, semakin kita dekatkan, ya, kita dekatkan. Nah, yang terjadi adalah tidak sejajar dia. Dia menyimpang. Dia akan mencari kutub tidak sejenisnya untuk tarik-menarik. Begitu juga, ini kan utaranya nih menyimpang, karena dia ada kutub selatan magnet, buminya. Sekarang kita ubah, bawa ke bawah. Nah, bawa ke bawah. Oke, ini selatan kompas dengan utara magnet bumi. Menyimpang juga, tapi dia tarik-menarik. Kemanapun kita letakkan, kita putar dia akan menyesuaikan kemana dia harus. Sekarang kita taruh di atas ini. Oke. Tidak tepat dia lurus, dia akan mengalami sedikit penyimpangan. Begitu juga kalau kita letakkan dia di garis mendatar. Nah, tidak lurus dia. Kalau kita taruh di bawah, ini juga dia tidak lurus sejajar. Ada penyimpangannya sedikit. Penyimpangan yang terjadi ini, dia akan membentuk sudut. Membentuk sudut terhadap vertikal dan horizontal. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis khatulistiwa di bumi. Sudah? Nah, dari sana, sekarang Miss masuk ke sini. Penyimpangan yang terjadi akan membentuk suatu sudut yang disebut dengan sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Di situ sudah disediakan di LKS pada halaman 128. Teori kemagnetan bumi. Halaman 128. Teori kemagnetan bumi. Jadi, dia akan membentuk suatu sudut karena dia menyimpang. Namanya deklinasi dan inklinasi. Kalau deklinasi, penyimpangan kompas dengan yang tegak, berarti dia adalah utara dan selatan bumi. Kemudian kalau inklinasi, menyimpangnya terhadap yang datar. Khatulistiwanya. Yang mendatar. Inklinasi. Ya, jadi bisa kalian lihat di sana. Kalau dia sama yang tegak, garisnya menyimpang, jadi namanya deklinasi. Kalau sama yang mendatar atau horizontal, namanya inklinasi. Di situ juga sudah dijelaskan. Apa itu deklinasi, apa itu inklinasi. Oke, sampai sini. Sampai sini paham ya? Oke, ada beberapa kesalahan sehingga kameranya nggak tampak.
Oke. Jadi ada kabel kameranya nggak mau terinput. Semoga masih bisa dengar suaranya, Miss. Ya. Sampai sini dulu. Sudut deklinasi dan inklinasi. Ada yang ingin ditanya? Jadi materi selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke percobaan Oersted dan gaya Lorentz yang ada di halaman 129. Kalau sampai sini tidak ada pertanyaan, Miss cukupkan. Oke, jadi mohon maaf mukanya Miss nggak bisa kelihatan ya, karena ada masalah di kameranya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika tidak ada yang ingin bertanya, semoga sedikit tidaknya kalian memahami bagaimana cara membuat magnet kutub-kutubnya kalau dia dialiri arus listrik dan kemagnetan bumi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss minta untuk siapa mau pimpin doa penutup? Sekarang Miss tanya aja deh, siapa mau pimpin doa penutup biar cepat? Ayolah, come on, come on. George? Saya, Miss. Oke, boleh Anin, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah belajar fisika dan diajari oleh Miss Nita. Terima kasih atas berkat untuk hari ini. Semoga kami bisa memahami pelajaran yang sudah kami pelajari hari ini dan berkati semua yang telah hadir hari ini agar mereka bisa selamat dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Anin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu minggu depan dan selamat siang. Oke, selamat siang anak-anak semua. Bisa dengar suaranya Miss dengan jelas? Kalau bisa direspon dulu pakai jempolnya semua. Oke, yang lainnya. Sudah, terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum Miss lanjutkan materinya, Miss akan sampaikan dulu masalah remedinya kalian nanti sore. Ya, mulai jam 3 ya, sesuai dengan yang diinfokan sama walinya. Remedi ini, banyak yang nanya, Miss kenapa saya remedi, padahal nilai PTS saya kan KKM. Atau ada juga nanya, Miss nilai remed saya kan di atas KKM, Miss kok saya, nilai PTS saya kan di atas KKM, Miss kok saya remed. Nah, penjelasannya begini anak-anak. Nilai remed ini adalah nilai akumulatif dari tugas, terus dari PH dan PTS-nya kalian. Jadi, tidak hanya PTS saja, melainkan gabungan dari semua nilai tugas dan juga PTS kalian. Kalau nilainya kecil, berarti nilai PTS-nya kalian kecil atau ada tugas yang bolong. Ya, selain itu, kita belum sempat untuk remed penilaian harian waktu ini karena terbentur waktu. Jadi sekarang bisa ambil sekalian. Oke. Jadi walaupun PTS-nya tinggi, tapi kalau tugasnya bolong dan penilaian hariannya juga belum sempat kita remed kan, ya kalian remed juga. Gitu. Selain remed, nanti akan Miss share juga ke wali siapa-siapa yang tugasnya masih bolong atau masih nunggak mengumpulkan tugas. Ya, itu sangat mempengaruhi nilainya kalian ya anak-anak ya. Jadi Miss harapkan bagi yang merasa, oh saya belum mengirim tugas yang ini, kirim dulu ke Miss, ke WA bisa. Ya, langsung. Karena PTS-nya, karena pasnya kalian sudah dekat, jadi biar nilainya tuntas semua, tidak ada yang di bawah KKM lagi. Oke. Nah,
Itu untuk remet. Remet nanti kalian kerjakan di Moodle. Mulai jam 3 sampai jam 5 sore. Itu ada 20 soal pilihan ganda. Ya. Soalnya pilihan ganda semua 20 soal dengan waktu 60 menit. Kesempatan mencoba hanya 1 kali, tidak ada percobaan ulang. Tidak ada open book sebelum kalian remet, kalian harus belajar terlebih dahulu. Ya. Miss, jika nanti misalnya nilai saya nggak KKM, Miss gimana? Nah, kalau misalnya kalian tidak KKM nilainya, nanti Miss akan kasih tugas tambahan untuk menyesuaikan nilai kalian KKM. Tapi Miss harap sih kalian bisa lulus remetnya nanti. Ya, KKM tetap 75 untuk bahasa Bali. Oke, sampai sini KKM. Sampai di sini dulu remetnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak, Miss akan... Oke, silahkan. Miss akan lanjut ke Wangun Krune. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silahkan kalian perhatikan ini dulu. Nah, kita minggu lalu sudah belajar tentang Krune. Sekarang belajar Krune lagi, tapi dengan jenis yang berbeda. Karena Krune itu banyak sekali jenisnya anak-anak. Krune, kalau di bahasa Indonesia itu disebut dengan kata. Ya, kata itu banyak sekali jenisnya. Ada kata dasar, kata jadian, kata ulang, kata majemuk, kata benda, kata kerja, dan lain-lain. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang krunolingga atau kata dasar. Kata dasar itu apa? Kata dasar adalah kata yang belum memiliki atau mendapatkan imbuhan. Baik itu awalan, akhiran, atau pengiring. Jadi dia masih murni. Ya, itulah kata dasar. Contoh. Dar, makan. Laip, lari. Jalan, juga ya. Itu krunolingga. Kalau dia sudah dapat pengater, itu jadilah dia krunotiron. Ya, krunotiron inggih punika kruno sanesampun poleohan. Kata yang sudah mendapatkan imbuhan, baik dia awalan, akhiran, atau sisipan. Krunotiron inilah yang disebut sebagai kata jadian atau kata turunan dalam bahasa Indonesia. Kata jadian maksudnya apa? Apakah dia jadian seperti remaja atau pacaran? Tidak. Kata jadian ini kata yang sudah melalui proses penambahan afiksasi atau penambahan imbuhan namanya anak-anak. Itulah krunotiron. Ya, imbuhannya bisa berupa pengater, awalan, pengiring, atau akhiran, seselan, atau sisipan. Lalu ada juga krunopolah. Krunopolah ini dia kata jadian juga, tapi imbuhannya yang berbeda. Kalau krunotiron imbuhannya itu awalan, akhiran, sisipan, tapi krunopolah ini imbuhannya hanya berupa awalan saja. Awalannya spesial dia. Awalannya adalah anuswara atau awalan nasal. NY, M, N, dan Eng. Itu awalannya. Ya. Jadi krunopolah inggih punika krunolingga sanesampun poleh pengatar anuswaranya menenge. Ya, kata dasar yang telah mendapatkan penambahan berupa awalan nasal antara lain NY, M, N, dan Eng. Ya. Keempat nasal ini dia tidak sembarangan ditempel begitu saja di kata dasar, tidak. Tapi keempat nasal ini dia memiliki pasangan. Yang pertama, anuswara NY. Ya, nasal NY. Dia akan berpasangan dengan kata dasar yang memiliki huruf awal J, C, dan S. Anuswara M, dia akan berpasangan dengan kata dasar yang mempunyai huruf depan P dan B. Anuswara N, dia akan berpasangan dengan kata dasar yang memiliki huruf depan T dan D. Lalu anuswara Eng akan berpasangan dengan kata dasar yang huruf depannya KG vokal L, W. Seperti yang Miss jelaskan minggu lalu. Ya, itulah krunopolah. Kalau krunotiron dia dapat awalan, akhiran, sisipan, tapi krunopolah hanya dapat 1. Sudah.
Oke, ada pertanyaan. Nilai PTS saya di bawah 75, tapi saya nggak masuk remet. Berarti remet PTS itu agar nilai rapotnya bisa KKM. Ya, ini tujuannya adalah memperbaiki nilai rapotnya kalian. Ya, berarti kalau sudah 75, nilai tugasnya lengkap, terus nilai PH-nya juga, penilaian hariannya di atas KKM, berarti mengikuti juga dia PTS-nya. Itu. Sudah? Jadi ini sekali lagi Miss kasih tahu, remetnya nanti sore adalah untuk memperbaiki nilai raportnya agar tidak ada yang di bawah KKM ya. Kalau remetnya kalian ini juga belum bisa mencapai KKM nilai raportnya, berarti tugasnya masih bolong-bolong banyak. Itu juga harus kalian lengkapi nanti anak-anak ya. Sudah? Bisa lanjutkan lagi ya. Krunodwilingga, kita akan lanjut ke Krunodwilingga. Nah, Krunodwilingga ini materi barunya kita. Kalau dalam bahasa Indonesia, Krunodwilingga ini adalah kata ulang, anak-anak. Kata ulang yang bagaimana? Ya, kata ulang yang diucapkan 2 kali. Ya, kata dasar yang diucapkan 2 kali, menjadilah dia kata ulang. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu bolak-balik, besar-besar, kecil-kecil. Nah, itu kata ulang. Meminta-minta, memohon-mohon, itu juga kata ulang. Kalau dalam bahasa Bali, kata ulang ini dia ada pengelompokannya menjadi 5 jenis anak-anak. Apa saja? Yang pertama adalah Dwi Samalingga, yang kedua Dwi Mayalingga, yang ketiga Dwi Besanalingga, yang keempat Dwi Samatralingga, yang kelima adalah Dwi Purwalingga. Jadi ada 5 jenis kata ulang. Kelima-limanya ini memiliki perbedaan yang sangat banyak. Mencolok sekali perbedaannya. Apa saja itu kita akan mulai dari yang pertama, anak-anak. Oke. Kata ulang atau Krunodwilingga yang pertama adalah Krunodwisamalingga. Kata kuncinya adalah sama. Sama itu sama dia. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Krunodwisamalingga inggih punika Krunolingga yen kaucapang apisan, pacang wangun artos tunggal wiadin gede, nanging yen sampun kaucapan kaping kalih mateges kathah wiadin langkung. Ya, maksudnya di sini adalah Krunodwisamalingga ini adalah kata dasar yang jika diucapkan dia sekali memiliki arti, artinya itu tunggal atau sedikit, tapi jika diucapkan 2 kali dia punya arti yang lebih banyak atau lebih dari 1. Dia diucapkan 1 kali, artinya 1 atau sedikit. Diucapkan 2 kali, artinya banyak atau lebih dari 1. Itu yang Dwisamalingga. Contohnya adalah gede-gede. Gede, gede itu kan besar kan? Lemarine gede, lemarinya 1. Berarti lemarinya 1 besar. Ya. Lemarinya gede, lemarinya besar. Berarti lemarinya hanya ada 1 buah. Tapi kalau ada kata lemarinya gede-gede, lemarinya besar-besar. Berarti kan banyak lemari yang berjejer kan? Lebih dari 1. Itu maksudnya. Dia diucapkan sekali berarti 1 atau sedikit. Diucapkan 2 kali berarti banyak atau lebih dari 1. Contohnya lagi. Muride duwag. Muride duwag. Siswa itu pintar. Berarti hanya ada 1 siswa merujuk ke 1 orang siswa yang pintar. Tapi kalau kata-katanya seperti ini. Muride duwag-duwag. Siswanya pintar-pintar. Berarti kan dia lebih dari 1 kan. Siswanya pintar-pintar. Mungkin 1 kelas, mungkin pintar-pintar semua siswanya atau bagaimana. Nah, itu Dwisamalingga. Terus ada Dwisamatralingga. Samatra. Samatra ini dia berubah bunyi. Ya, pengulangannya berubah bunyi. Krunodwisamatralingga inggih punika Krunolingga sane kaucap ping kalih nanging ucapan suara sane kaping kalih meuwah dados a. Ya, kata dasar ini diucapkan 2 kali, tapi pengucapannya yang kedua, ya yang di depan itu vokalnya berubah menjadi a. Contohnya ini, yang di depan ini pengulangannya. Contoh, kitu, kitu, kitu itu geleng. Kita kitu, geleng-geleng. Ya, kitu, kitu. Dia kitu ini diucapkan 2 kali, jadilah kitu, kitu. Pengulangan yang di depan ini diganti jadi a.
menjadilah kita gitu. Kalau sudah ada kata ulang yang bunyi vokalnya berubah menjadi A, berarti dia adalah Dwi Samaterlingga. Itu ciri khasnya. Ya, jadi gampang sekali kalian mencari Dwi Samaterlingga. Yang 2 kali tapi berubah jadi A1, asli 1. Nah itu dia Dwi Samaterlingga. Lalu Kruna Dwi Maya Lingga. Maya ini Maya ya. Maya apa ya? Maya lah begitu. Kalau di bahasa Indonesia gimana cara Miss ngomong Maya? Dia hanya akan berarti kalau diucapkan 2 kali anak-anak. Ya, Dwi Maya Lingga, inggih punika Kruna Lingga saneka ucap apisan nenten prasida ngawatuang arti, nanging yen kaucap ping kalih wau prasida madrebi arti. Ya. Dia diucapkan 1 kali tidak punya arti, hanya diucapkan 2 kali dia baru punya arti. Contoh, kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa? Kupu-kupu itu adalah binatang yang bisa terbang, dia keluarnya dari kepompong. Ya. Nah, kalau misalnya kalian ucapkan 1 kali, itu binatang apa yang terbang-terbang? Itu kupu. Kupu. Kupu itu apa? Tidak punya arti kan kupu itu. Jadi aneh dia. Tapi kalau diucapkan, itu binatang apa ya terbang-terbang? Itu kupu-kupu. Oh, kupu-kupu. Berarti orang merujuknya ke binatang yang punya sayap warna-warni, keluarnya dari kepompong. Itu kupu-kupu. Sama kayak kunang-kunang. Kunang-kunang itu apa ya? Kunang-kunang itu binatang yang bisa mengeluarkan cahaya kok di malam hari. Ketika kalian melihat sesuatu, itu binatangnya bisa bercahaya. Itu binatang apa? Itu kunang. Kunang. Nah, tidak ada artinya kunang itu. Tapi ketika disebut kunang-kunang, oh iya ya. Baru kita bisa merujuk ke binatang yang memiliki sinar di pantatnya. Nah, seperti itu Dwi Maya Lingga. Sampai di sini, sebelum Miss lanjut, ada yang mau tanyakan Dwi Samatra, sama Maya? Adakah? Tidak ada ya. Karakteristiknya adalah ketika kalian ketemu kata yang dia diucapkan 1 kali dia punya arti itu sama. 2 kali artinya lebih. Atau ketika kalian ketemu kata yang diucapkan sekali tidak punya arti. Diucapkan 2 kali baru punya arti, itu pasti Maya. Nah, ada lagi yang dia pengulangan, vokalnya salah satu berubah jadi A. Ya, itu Samatra dia punya. Nah, seperti itu karakteristik. Cara membedakannya, contohnya ya. Lalu ada Kruna Dwi Purwolingga. Kruna Dwi Purwolingga inggih punika Kruna Lingga sane kecap utawi wanda ring ajeng keping kalihang. Artinya adalah Kruna Dwi Lingga ini kata dasar yang suku kata pertamanya itu diucapkan 2 kali. Contoh kata sate, ini ada kata sate ya. Sate. Suku kata pertama adalah sa, suku kata kedua adalah te. Sate. Sa ini yang diulang 2 kali. Sa sate. Lalu vokalnya diubah menjadi e. Sesate. Seperti itu. Sate. Suku kata pertama diucapkan 2 kali. Sasate. Lalu vokal pada pengulangan di depannya itu dirubah jadi e. Jadilah dia sesate. Itu gampangnya kalian mengingat Dwi Purwo. Ada kata dedalu. Dalu itu laron ya, yang suka binatang yang terbang kecil-kecil suka mencari cahaya. Itu dalu. Dalu. Da, suku kata pertama. Lu, suku kata kedua. Da ini diulang 2 kali. Da, da, lu. Lalu vokal di depannya diganti jadi e. Jadilah dia de, da, lu. Seperti itu. Itu Dwi Purwolingga. Kalau ada suku kata pertama diulang 2 kali diganti jadi e, itu pasti Dwi Purwolingga. Lalu ada Dwi Wasana Lingga, ini yang terakhir. Ya, Dwi Wasana Lingga inggih punika Kruna Lingga sane kecapering ungkur kaping kalihang tur kadulurin pengater pake. Artinya adalah kata dasar yang sudah suku kata di belakang, suku kata paling akhir diucapkan 2 kali. Lalu di depannya dia ditambahkan dengan awalan pake. Contoh, tel. Kalau orang Bali bilang tel itu tetes ya. Tel, tetes. Diulang 2 kali telnya. Tel, tel.
tetes. Ditambah awalan pake tel-tel, menetes-netes, itu dia. Lalu ada juga pake nyit-nyit, kata dasarnya nyit, nyit aja, nyit itu sinar. Diulang 2 kali, nyit-nyit. Sinar juga, ditambahkan awalan pake nyit-nyit, bersinar-sinar. Seperti itu. Itu Dwi Wasana. Kalau Dwi Purwo suku kata pertama diulang 2 kali dan diganti Dwi Wasana suku kata terakhir diulang 2 kali, diucapkan 2 kali, ditambah awalan pake. Itu dia Dwi Wasana Lingga. Jadi setiap Dwi Lingga dia punya karakteristik sendiri-sendiri. Sehingga kalau kalian tahu karakteristiknya, kalian akan bisa membedakan, oh ini katanya termasuk di Kruna Dwi Wasana Lingga. Oh kalau Kruna yang ini masuknya di Dwi Wasana. Oh kalau yang ini masuknya di Dwi Purwo. Nah jadi ketika kalian mengenali ciri-cirinya, kalian akan bisa membedakan yang mana contoh-contohnya masing-masing. Sudah? Sampai di sini silahkan bertanya dulu sebelum Miss kasih kalian tugas. Tidak ada yang mau bertanya? Kalau begitu Miss langsung saja kita ke soal. Nah ini dia. Tugas yang kedua kalian adalah Rereh Wangsan Kruna Ringsor. Yang ini belum Miss masukin di Moodle nak. Soalnya ini soalnya baru Miss buat tadi pagi. Jadi habis ini baru Miss akan up dia. Ya, ditunggu saja dulu ya. Ini dulu dikerjakan, setelah pelajaran Miss langsung up nanti di Moodle. Oke? Nah, jadi kalian silahkan kerjakan ini. Ada 25 soal. Boleh aja. Karena kita akan langsung bahas di sini seperti minggu lalu. Minggu lalu kita gangguan ya. Sekarang mudah-mudahan nggak gangguan lagi. Setelah kalian buat tugasnya ini, Miss akan kita bahas sama-sama. Kalian koreksi, habis itu Miss sebutkan namanya, kalian sebutkan benarnya, jumlah benarnya saja. Ya, jadi kalau mau tulis di Word boleh, di buku juga boleh. Yang jelas nanti pas Miss panggil nama kalian, sebutkan jumlah benarnya kalian. Oke? Nah, ini ada 25 soal. Soal yang pertama adalah ini. Lalu di atasnya ada contoh. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu ini masuk di Kruna Dwi Maya Lingga. Nah, tugas kalian memasukkan dia masuk di Dwi Lingga yang mana? Ke 25 katanya ini. Ya. Waktunya adalah 20 menit sampai pukul 12.30. Silahkan dimulai dari sekarang. Jika ada yang kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan sama Miss. Ya.
Pici-pici itu anak keong yang kecil-kecil tuh. Tahu kakul kan? Yang di sawah-sawah tuh, keong yang hitam-hitam itu. Nah, itu yang kecil-kecil itu anaknya namanya pici-pici. Katang-katang itu kayak rumput gitu loh. Ada rumput katang-katang namanya. Oke, next ya. Waktunya lagi 10 menit. Silakan dikerjakan dulu.
Miss, Ya, 17 tuh kapu-kapu ya? iya kapu-kapu. Kapu-kapu itu sejenis tanaman yang ada di sawah. Kalau pernah lihat sawah itu loh, di tempat orang menanam padi itu. Kalau misalnya nak nanam padi kan digenangi air tuh kan, biar tanahnya becek. Ada kayak tanaman, dia mirip kayak apa ya? Dia tuh di atas air itu dia daunnya, akarnya tuh di lumpur di bawah itu. Kayak teratai, tapi bukan teratai kecil-kecil dia. Cara hidupnya seperti itu. Itu kapu-kapu namanya. Sering dipakai untuk makanan bebek biasanya kapu-kapu ini.
Ideh itu artinya minta. Ya, ideh itu minta artinya anak-anak. Waktunya 5 menit lagi. Kawo-kawo itu laba-laba. Duak-duak itu pintar-pintar artinya. Sudah ada lagi? Ayo ditanya. ...25 soal aja kan, Miss? Iya, 25 soal aja. Becing-becing itu anak kata. Kalau di Bali namanya ya. Kirim di email, Miss? Enggak, kita akan bahas sekarang, sayang. Oh. Ditunggu dulu ya. Teman-temannya biar selesai semua. Katang-katang itu jenis rumput ya, katang-katang. Lagi sedikit waktunya. Sudah selesai? Oke. 12.30 waktunya sudah selesai anak-anak. Kita bahas sekarang ya. Silakan kalian periksa pekerjaannya. Ya, kita mulai dari nomor 1. Kalian cek di sini ya, misalkan ketikkan jawabannya apa. Sambil kita jawab, sambil kita bahas juga. Ya. Yang nomor 1. Kalau tahu jawabannya langsung aja. Ini Miss, bisa. Atau ketik di chat juga boleh. Ya. Nomor 1. Jegek-jegek ini masuk kurna Dwi Lingga yang mana? Jegek-jegek. Jegek tahu kan jegek? Cantik-cantik. Dwi sama Lingga. Iya, Dwi sama Lingga. Terus, yang kedua, katang-katang. Dwi Maya Lingga. Ya, Dwi Maya Lingga. Sesate. Ayo, sesate ada yang tahu? Dwi? Purwolingga. Iya, Purwolingga. Bagus sekali. Nomor 4. Pakai cor-cor. Dwi Wesanelingga. Ya, Wesanelingga. Kecak-kecok. Samatralingga. Samatralingga, benar. Dengak-dengak.
Bisa Sama Matralingga. Sama Matralingga juga. Nomor 7, Pici-Pici. Dwi Mayalingga. Bagus. Omang-omangnya? Mayalingga. Iya, Mayalingga juga. Bagus. Bagus, bagus. Dwi Samalingga. Dwi Samalingga. Tetajen. Samatra. Purwalingga. Purwalingga. Oh. Ya. Oke. 11. Keguritan. Purwalingga. Dwi Purwalingga. Iya, Purwalingga. Pakanyit-nyit. Pakanyit-nyit. Dwi Wasanalingga. Iya. Kita. Dwi Samatralingga. Ya. Rerame. Purwalingga. Purwalingga. Bebanten. Dwi Purwalingga. Purwalingga. Sledat-sledat. Sledat-sledat. Dwi Samatralingga. Samatralingga. Kapu-kapu. Dwi Mayalingga. Iya, betul. Hide-hide. Dwi Samalingga. Ya, Dwi Samalingga. Berarti sudah bisa membedakan ini ya. Pakai biar-biar. Dwi Wasanalingga. Oke. Kipak-kipak dulu. Dwi Samatralingga. Iya, Samatralingga. Bicing-bicing. Maya. Ya, Dwi Maya. Ketikesan. Dwi Purwalingga. Ya. Kawa-kawa. Dwi Mayalingga. Maya. Ya, Dwi Maya. Duag-duag. Samalingga. Iya, kurang lebih sama lingga. Kecak-kecok. Samatra. Samatralingga. Ya, itu dia 25 jawabannya. Silahkan kalian cek pekerjaannya. Miss akan panggil satu persatu namanya kalian. Miss minta kalian sebutkan jumlah benarnya saja ya anak-anak. Hanya jumlah benar. 9B ya. Arya Putra Hartono. Jumlah benarnya saja. 21. Oke. Bezalil. 22. Brian. 23. Berurutan gini ya. David Gilen. Dominika. 25, Miss. Oke. Franz Joseph. Benar 20. Alea. Alea Maheswari. Oke, George. 21. Sylvia Chandrawati. Benar 25, Miss. Panji Angkasa Susila. Benar 25, Miss. Arya Kurniawan.
Tidak ada. Jacqueline Sanjaya. Tidak ada. Kimberly. Dua-dua. Michael. Dua satu, Miss. Ayu Nindya. Benar 25, Miss. Marvela. Marvela. Tidak ada. Quincy. Dua-dua. Ricardo. 24. Shenlin. 24. Fania. 25. Oke. David Gilen tidak ada ya? Gabriela Nimade Alia Maheswari. Arya Kurniawan. Jacqueline. Sama Marvela. Oh, Jacqueline sudah. Berarti sudah. Berarti yang belum ini adalah Marvela, Arya Kurniawan, Gabriela Nimade Alia Maheswari, dan David Gilen. Itu yang belum ya. Nanti misalkan up ini di Moodle bisa kalian ambil di sana nanti ya. Oke, karena waktunya sudah habis. Dikumpul nggak, Miss? Dikumpul nggak? Enggak, ini kan sudah kalian periksa dan sudah Miss masukkan juga ininya. Oh. Poin benarnya ya. Jadi kalau kayak gini kan lebih mudah Miss memeriksanya. Oke, karena waktunya sudah habis anak-anak. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Apa saja boleh, tentang materinya boleh. Tentang nanti sore juga boleh. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Miss masih menunggu. Kalau tidak, kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Semoga kita semua selalu sehat, jadi bisa selalu beraktivitas. Ya, jaga kesehatan, jaga kondisi. Sampai jumpa.